Aku sedang berdiri di luar kampus, mengobrol dengan teman-temanku, ketika tiba-tiba sebuah mobil polisi berhenti, dan dari jendela mobil, seorang polisi tampan melambai ke arahku, lalu menyuruhku untuk bergegas masuk. Aku dengan penuh semangat, balas melambai padanya, mengucapkan selamat tinggal pada teman-temanku, dan bergegas menghampirinya di depan mata mereka yang terlihat kagum. Jadi, namaku Daisy, dan polisi tampan itu adalah Levi, pacarku yang luar biasa dan pemberani. Kami pertama kali bertemu di perpustakaan kota. Aku pergi ke sana untuk belajar. Dan dia sedang mencari beberapa buku kriminal. Kami mulai berkencan. Dan sekarang 1 tahun kemudian, kami saling jatuh cinta. Ada begitu banyak hal yang aku sukai dari berkencan dengan polisi. Seperti melihatnya berseragam, selalu membuatku berseri-seri dengan bangga. Dan aku tidak akan berbohong, dia memiliki perut yang sekuat baja karena semua latihannya. Wow! Selain itu, dia punya kebiasaan unik yang paling lucu. Seperti saat kita pergi ke restoran atau teater, dia selalu memeriksa sekeliling terlebih dahulu memastikan apakah aman. Namun, walaupun aku suka berpacaran dengannya, tetap saja ada yang menyebalkan. Seperti jadwal kerja yang tidak dapat diprediksi. Siang, malam, akhir pekan, kapan saja dia terus bekerja. Lalu saat kami akhirnya berhasil merencanakan sesuatu, dia terkadang mendapat panggilan telepon darurat dan harus membatalkan janji bersamaku. Ini menyebalkan, apalagi saat itu adalah pernikahan adik perempuanku. Tapi, tanpa diragukan lagi, hal yang paling menyebalkan adalah popularitasnya di mata cewek-cewek lain. Mereka seperti semut yang mengerubungi gula, terutama rekannya yang satu ini, Ellie. Suatu kali, Levi membawa rekannya Brad kembali saat aku sedang belajar di sana. Aku mendengar Brad berkomentar, "Levi, aku tidak pernah mengira kamu akan menjadi kutu buku. Kupikir kamu akan berakhir dengan Ellie. Semua orang bisa melihat kalian berdua punya chemistry yang kuat." Levi mencoba menertawakan hal itu dan bilang kalau itu tidak masuk akal, tapi rasa cemburu muncul dalam diriku. Saat Brad pergi, aku benar-benar kesal karenanya. Jadi aku mengemasi buku-bukuku dan pergi. Dia menghentikanku dan bertanya ada apa. Sambil berusaha sekuat tenaga untuk tidak menangis, aku berseru, "Kenapa kamu tidak bersama Ellie? Kamu menghabiskan seluruh waktumu bersamanya." Dia menggelengkan kepalanya, menyeringai, lalu berkata, "Abaikan Brad, dia seorang pelawak. Dan ya, aku menghabiskan waktuku dengan Ellie. Aku bekerja dengannya. Tapi kamulah yang kucintai, dan semua orang mengetahuinya. Sebenarnya, kenapa kamu tidak pindah saja ke tempatku, supaya kita bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama?" Kesedihanku segera diliputi oleh kebahagiaan, dan aku melompat ke pelukannya dan berteriak, "Benarkah? Ya, tentu saja. Ini sangat menarik." Aku pindah beberapa minggu kemudian, dan pada awalnya, tinggal bersama Levi adalah hal terbaik yang pernah ada. Namun seiring berjalannya waktu, ada hal-hal kecil yang mengganggu yang mulai terlintas di pikiranku. Misalnya, suatu hari, aku sedang mengobrol dengan tetangga baru, ketika Levi tiba di rumah dan dengan suara dingin memintaku masuk ke dalam. Kemudian, dia dengan tegas mengatakan kepadaku untuk tidak pernah berbicara dengan orang asing. Tapi, ayolah, aku seorang cewek yang cerewet, ramah dan suka berbicara dengan orang lain untuk menjalin pertemanan baru. Entahlah, sepertinya aku bereaksi berlebihan. Maksudku, dia hanya memperhatikanku, kan? Namun, kebutuhannya akan memegang kendali semakin memburuk saat aku sudah berjanji untuk bertemu teman-temanku di kota. Levi juga akan ikut, tapi kemudian dia mendapat panggilan kerja di menit-menit terakhir dan tidak bisa ikut. Saat aku bilang aku akan naik taksi, dia ketakutan dan bilang aku tidak boleh pergi. Setelah aku kesal karenanya, dia dengan enggan menyetujui untuk mengizinkanku pergi. Dia menelpon perusahaan taksi terkenal untuk menjemputku, lalu memberitahuku kalau aku harus kembali sebelum jam 10 malam. Namun setelah beberapa kali minum, aku kehilangan kesadaran akan waktu. Aku terlalu bersenang-senang. Aku sedang berdansa dengan temanku, ketika Levi menyerbu masuk, meraih lenganku, dan menarikku keluar dari sana. Semua orang menatap kami, tidak bisa dihindari karena dia mengenakan seragam polisi. Aku bahkan mendengar seorang cowok berteriak, "Pasti yang selalu berpura-pura polos itu kan? Itu sangat memalukan." Di rumah, aku duduk merenung sementara dia mengambilkanku segelas air. Ketika dia mencoba memberikannya kepadaku, aku melompat berdiri dan berteriak kepadanya, "Kamu konyol! Dan berkat kamu, semua orang di bar menganggapku semacam penjahat. Aku tidak butuh jam malam." "Bukan seperti itu," katanya. Tapi aku begitu kesal, sehingga aku melewatinya dan membanting pintu kamar di belakangku. Aku menangis sampai tertidur. Aku benci berdebat dengannya. Aku tidak menanggapinya sepanjang hari besoknya. Namun kemudian pada malam harinya, dia tiba di rumah dengan membawa kotak hadiah dan meminta maaf karena telah membuatku sedih. Itu manis sekali. Aku memeluknya dan berkata, "Aku juga minta maaf." Lalu aku membuka kotak itu adalah jam tangan yang sangat cantik.
Aku perhatikan ada tombol tambahan di sana, tapi aku tidak terlalu memikirkannya. Aku menatapnya dengan kagum saat dia memasangkan di pergelangan tanganku. Begitu perhatian pacarku, jadi aku memutuskan untuk membelikannya sesuatu juga. Keesokan harinya, sepulang kuliah aku pergi ke mall. Tiba-tiba, Levi menelponku dan menanyakan keberadaanku. Aku ingin hadiahnya menjadi kejutan, jadi ku bilang padanya aku ada di rumah. Dengan kesal dia berkata, "Daisy, jangan bohong padaku. Aku tahu kamu sedang berada di High School Shopping Mall. Cepat pulang." Hah? Bagaimana dia mengetahui hal itu? Aku menyerah untuk mencari hadiah dan pulang. Ketika dia kembali, aku bertanya kepadanya bagaimana dia tahu di mana aku berada dan aku melihatnya sekilas melirik arlojiku. Lalu, dia mengakui bahwa dia telah memasang GPS di ponselnya. Tapi itu hanya agar dia bisa menjagaku agar tetap aman. Apa? Aku bukan anak kecil lagi. Bagaimana dia bisa menggunakannya untuk mengikutiku? Kami bertengkar hebat dan aku mengatakan kepadanya bahwa dia terlalu mengontrol dan gila. Dan dia harus berhenti memperlakukanku seperti anak kecil. Lalu aku mengurung diri di kamar. Keesokan harinya, ketika aku bangun, Levi sudah berangkat kerja. Aku sangat sedih. Jadi aku putuskan untuk jogging untuk menjernihkan pikiranku. Tentu saja, aku meninggalkan jam tangan di rumah dan juga ponselku. Saat aku kembali, aku hendak mandi ketika aku mendengar teleponku berdering. Itu Levi. Lalu aku menyadari ada 50 panggilan tak terjawab dan banyak sekali pesan darinya. Apa? Ini tidak normal. Aku baru pergi paling lama 1 jam. Ngomong-ngomong, aku memasang kembali arlojiku, lalu tiba-tiba pintu terbanting terbuka, dan Levi menyerbu masuk, dan dia berteriak kepadaku. "Kamu baik-baik saja? Kamu mau pergi kemana? Kenapa kamu tidak menjawab teleponku?" Ini menyebalkan, karena aku mencintainya, tapi aku tahu aku tidak bisa hidup seperti ini lagi. Jadi, ku bilang padanya aku butuh kebebasan, lalu menuju pintu. Dia tampak sangat marah, sambil meraih tanganku, menarikku ke kamar atas, lalu mengunciku di dalam. Aku menggedor pintu dan memohon padanya untuk membiarkanku keluar. "Daisy, percayalah, ini demi kebaikanmu sendiri. Kamu tidak aman di luar sana." Lalu aku mendengar langkah kakinya menghilang dan aku tahu dia sudah pergi. Aku meringkuk seperti bola dan menangis sampai tertidur. Saat aku terbangun, keadaan di luar sana sudah sangat gelap. Aku mencari sesuatu di ruangan itu untuk membantuku dan menemukan tangga tali. Keuntungan hidup dengan polisi yang selalu siap. Aku menggunakannya untuk memanjat keluar jendela, tapi begitu aku mencapai tanah, 2 pria muncul. Lalu tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Ketika aku membuka mata, aku menyadari bahwa aku berada di ruangan yang gelap dan lembab dan aku diikat. Kedua pria itu sedang duduk di dekat pintu dan berbicara satu sama lain. Aku mulai panik. Aku sudah menonton cukup banyak film untuk mengetahui bahwa ini hal yang buruk. Salah satu pria melihat ke arahku dan aku langsung memejamkan mata. Tapi sudah terlambat, dia melihat aku sudah bangun. Jadi dia berjalan mendekat dan berkata, "Oh, selamat datang kembali sayang." Karena panik, aku bertanya, "Siapa kamu? Kenapa aku?" Dia terkikik. "Oh ya, andai saja pacarmu itu ada di sini, kita bisa bertanya padanya." Lalu dia mengangkat teleponnya, dan beberapa detik kemudian, aku mendengar suara Levi di saluran lain. "Halo, masih ingat aku? Sepertinya kami punya sesuatu yang berharga bagimu." Aku mendengar suara ketakutan dalam suara Levi. "Biarkan dia pergi, kematian istrimu bukan salahnya. Karena salahmu dia meninggal. Sekarang giliranmu yang kehilangan wanita yang kamu cintai. Datanglah ke sini sendiri kalau kamu masih ingin melihat wajahnya lagi. Dan jangan pernah berpikir untuk meminta bantuan." Dia menutup telepon, lalu menatapku sebelum dia menendang tong kosong di sebelahku. Aku tersentak kembali dan dia tertawa. Itu sangat menakutkan. Tidak lama setelah itu, mereka menyeret seorang pria yang sudah dipukuli ke dalam kamar. "Levi, oh tidak." Levi menatapku, memaksakan senyum, dan berkata, Sayangku, jangan khawatir. Aku di sini sekarang." Geng itu menertawakannya, lalu dia berhenti di depan Levi dan berkata, "Aku pikir kau dan aku perlu sedikit ngobrol. Sebut saja masalah pria." Aku tahu aku perlu menemukan cara untuk membantunya. Tapi apa? Saat itulah aku melihat jam tanganku sudah ada GPS. Jadi mungkin tombol tambahan untuk melakukan sesuatu. Aku berjuang untuk menekannya, yang tidak mudah dilakukan dengan tangan yang terikat. Percayalah, namun pada akhirnya aku berhasil melakukannya. Pada titik ini Levi tidak sadarkan diri, dan aku mulai menangis. Aku tidak ingin kehilangan dia. Tidak seperti ini. Orang itu memasang sesuatu di sampingnya.
Oh tidak, itu adalah bom. Dia mencibir. Kamu punya waktu 30 menit lagi untuk mengucapkan selamat tinggal pada kekasihmu. Lalu orang-orang itu pergi. Aku memanggil nama Levi dan terisak betapa aku mencintainya. Sejujurnya aku mengira kami berdua akan mati di sana. Dan menyaksikan penghitung waktu menghitung mundur menuju kematian kami adalah perasaan terburuk yang pernah ada. Tiba-tiba pintu terbuka. Awalnya aku mengira orang-orang itu yang kembali. Namun sebaliknya, Brad dan timnya bergegas mendekat. Melihat bomnya, lalu segera membawa aku dan Levi keluar dari sana. Aku didorong ke tanah sesaat sebelum terjadi ledakan besar. Dan rumah itu meledak. Dalam perjalanan ke rumah sakit, Ellie menjelaskan semuanya kepadaku. Ternyata ini melibatkan kasus kriminal rumit yang terjadi tahun lalu. Levi telah menyelidiki sekelompok pengedar narkoba, tapi sebuah insiden terjadi. Dan istri pemimpin geng tersebut secara tidak sengaja jatuh dari gedung dan meninggal. Mereka menangkap sebagian besar pengedar, tetapi beberapa berhasil lolos, termasuk pemimpin geng. Baru-baru ini, Levi menerima fotoku di luar kampus dan di rumah kami dari mereka, dan menganggap ini sebagai ancaman terhadap keselamatanku. Nah, itu menjelaskan semua perilaku Levi yang suka mengendalikan dan aneh. Aku merasa sangat bersalah karena salah menilai Levi. Dia adalah pria paling manis, paling berani, dan aku sangat mencintainya. Aku mendampinginya sampai dia pulih di rumah sakit. Lalu suatu hari dia akhirnya membuka matanya, menatapku, dan bergumam. Ini dia wanita yang aku cintai. Aku memeluknya, tentu saja dengan lembut. Sungguh melegakan mengetahui dia akan baik-baik saja. Geng tersebut masih ada di luar sana, tetapi mudah-mudahan mereka akan segera menangkapnya. Aku memang mengkhawatirkannya, tapi tidak apa-apa, karena aku tahu ada Levi yang melindungiku. Lagi pula, dia adalah pahlawanku di kehidupan nyata, dan aku tahu bahwa dengan adanya dia di sisiku, kita pasti bisa melewati apapun. Aku sedang duduk di sofa nonton film dengan ibu dan ayahku. Ketika tiba-tiba, pintu terbanting, dan kami semua menoleh untuk memeriksa apa yang terjadi. Ya? Itu kakak perempuanku, Taylor, yang masuk. Dia merebahkan diri di sofa dan menaruh kakinya di atas meja. Kemudian, saat dia melihat-lihat ponselnya, dia melihat ke arah kami dan bersungut. Kenapa kalian semua melongo melihatku seperti aku ini hewan di kebun binatang? Apa aku tak diterima di sini? Kebingungan, ibuku langsung menjawab. Tidak, sayang. Kami semua senang kamu sudah pulang. Kemudian ibu menoleh padaku. Sayang. Pergi ambilkan kakakmu minum. Aku lompat berdiri dan lakukan yang ibu minta. Aku tahu apa yang kalian pikirkan. Kenapa semua orang membiarkan Taylor begitu saja dengan kebiasaan anak muda kurang ajarnya? Kalian tahu, setelah pertengkaran hebat dengan ibu, dia pergi dari rumah saat berusia 18 dan tak pulang selama 7 tahun lamanya. Ibu terlihat begitu lega dia kembali. Jadi kuputuskan untuk mengabaikan kelakuan Taylor dan mengikutinya saja. Sore itu, ibu memintaku pergi ke toko bahan makanan dengannya. Jadi kami bisa belikan Taylor makanan favoritnya, sebagai ucapan selamat datang kembali. Lalu kami menghabiskan waktu lama sekali menyiapkan hidangan lezat ini. Dengan bersemangat, aku segera menuju kamar Taylor dan mengetuk pintunya. Taylor, makan malam sudah siap. Dia berteriak balik. Pergi. Tapi ini hamburger, dan kita punya pencuci mulut spesial, jawabku. Aku benci hamburger. Dan tak mungkin aku makan pencuci mulut yang syarat gula. Aku turun ke bawah dan memberitahu ibuku dia tak datang. Ibu mengangkat bahu dan mencoba bersikap seolah itu tak masalah, tapi bisa kulihat kesedihan di matanya. Ayah berusaha meyakinkannya dengan berkata, Dia mungkin hanya butuh waktu menyesuaikan diri. Ya, dia mungkin hanya lelah, aku menambahkan. Ibu memaksakan senyuman dan berterima kasih pada kami berdua, lalu menyiapkan sepiring makanan dan memintaku membawakannya untuk Taylor. Ku ketuk pintu dan memberitahunya kalau makanannya ada di luar. Dia jawab berteriak kepadaku. Bawa pergi, aku tak menginginkannya. Ku tinggalkan itu di luar kamarnya. Tapi kemudian, saat ibu pergi ke atas untuk tidur, ia melihat piring makanan tak tersentuh itu masih di sana. Ibu mengambilnya untuk dibawa ke bawah dan membuatnya seolah itu bukan masalah besar. Ia tak bisa membodohiku. Aku bisa tahu kalau ibu menggigit permen karetnya untuk menahan tangis. Saat masih kecil, aku mengidolakan kakakku yang cantik dan penuh semangat. Aku suka sekali cara dia berpakaian tabrak warna, caranya yang keren dalam menata rambut,
dan sifatnya yang riang. Masalahnya, sepertinya dia tak suka padaku. Yang dia lakukan hanya memanggilku anak manja, membanting pintu kamarnya di depan mukaku, dan menyuruhku menjauh darinya. 7 tahun sudah, dan kukira semuanya akan berubah. Dia bukan remaja lagi. Dia dewasa. Tapi tidak. Terlihat jelas kalau Taylor membenciku bahkan lebih dari sebelumnya. Aku tak tahu kenapa. Tidakkah dia melihatku sebagai adik yang ideal karena kami punya ayah yang berbeda? Kalian tahu, ayahku bukan ayahnya. Karena ayahnya pergi saat dia masih kecil. Kemudian ibu bertemu ayahku dan mengandungku. Aku tak tahu. Aku cuma belum mengerti kenapa dia sangat tak suka padaku. Minggu demi minggu berlalu, tapi Taylor sepertinya belum menyesuaikan diri sama sekali. Perilakunya makin memburuk. Dia menyetel musik keras-keras hingga dini hari. Dia mengotori rumah dengan pakaiannya, piring-piring, cangkir, dan lainnya. Dia adalah orang paling berantakan yang pernah ada, dan sama sekali tak pernah membereskan sendiri. Suatu kali, aku turun ke bawah, melihatnya duduk di meja makan, mengunyah sandwich yang kubuat untuk bekal. Kemudian, saat aku dengan sopan memberitahunya hal ini, dia mendengus dan berkata, Lagian sandwichnya menjijikkan, jadi kubantu kau menghabiskannya. Lalu, dia membawa mobil ibu tanpa izin padanya, dan artinya ibu harus naik bus ke kantor dan akhirnya terlambat. Saat ibu membicarakan soal itu dengannya, Taylor hanya nyengir, melempar kunci mobil padanya dan berkata, Bensin mau habis. lalu berlalu pergi. Ibu berusaha tetap tenang dan mengalihkan dirinya sendiri dengan berbenah. Jadi aku berusaha memeluknya, tapi dia menolakku dan menyuruhku untuk pergi. Aku merasa Taylor bisa bebas melakukan apa saja, sementara aku orang yang dibentak tanpa alasan. Tetap saja, Taylor pasti mengalami masa sulit, ya kan? Mungkin dia cuma butuh lebih banyak waktu untuk terhubung dengan ibu lagi. Kemudian kedamaian akan kembali di rumah tangga kami. Tepat saat kukira semuanya tak mungkin bisa lebih buruk, ternyata begitu. Aku sedang membaca di ruang tamu saat ku dengar suara dari luar. Aku keluar untuk memeriksa dan melihat ibu dan ayah bicara dengan tetangga baru kami. Mereka kelihatannya ramah. Kemudian Taylor muncul dan menyeringai mengatakan, Berteman dengan tetangga ya, Bu? Dengan bingung ibu berkata, Taylor, ini Bill, teman sekelasku dan tetangga baru kita. Bukankah ini dunia yang sempit? Jadi, Anda seumuran ibuku? Wow, Anda tak terlihat seumuran. Tunggu dulu. Bukankah ibu bilang pernah naksir dengan yang namanya Bill? Aku tahu kenapa. Sayang sekali ibu terburu-buru menikah lagi, ya kan? Ibu dan Bill memandang canggung, sementara ayah menggertakkan gigi. Oh, ayah tak terlihat senang. Senang bertemu denganmu, Bill. Ibu bergumam sebelum ia menarik ayah dan Taylor masuk. Di balik pintu, ibu merengut ke Taylor, tapi dia hanya mengangkat bahu dan pergi. Ini pasti membuat ayah kepikiran, karena di malam itu, aku tak sengaja mendengar ayah bertanya pada ibu. Kenapa kau tak pernah menyebutkan soal Bill sebelumnya? Sayang, itu cuma sekedar suka saat aku masih remaja. Kau tahu seperti apa kan? Ya, tentu. Ayah menggaruk kepalanya. Sekarang aku terjebak di tengah semua ketegangan ini. Dan ini semua karena Taylor yang bikin ulah lagi. Kemudian, beberapa hari berikutnya, ayah pulang kerja dan langsung marah-marah. Bang menelpon. Rupanya aku menghabiskan banyak uang di toko jam. Apa ini kau? Ibu menggelengkan kepala. Aku juga tak tahu apa-apa. Kemudian Taylor menyelinap masuk. Ngomongin beli barang, kita perlu membelikan sesuatu untuk ulang tahun Bill. Maksudku, dia mengundang kita semua. Jadi tak sopan kalau tidak belikan. Oh. Aku tahu ibu belum memberitahu ayah kalau Bill sudah mengundang seluruh keluarga ke pestanya. Ayah melihat ibu dengan raut tak percaya dan geram. Oh, begitu. Kau pakai uangku untuk membelikan kekasih SMA-mu jam tangan mahal. Dengarkan dirimu sendiri. Kau ini bersikap konyol. Aku tak akan diam di sini dan mendengarkan tuduhanmu seperti ini. Kemudian, ibu cepat pergi. Aku sangat ingin memberitahu mereka kalau pagi ini aku sudah melihat Taylor berlama-lama di kamar mereka. Terlihat sangat mencurigakan. Tapi bagaimana bisa aku membahasnya saat suasananya begitu tegang? Kuputuskan aku perlu menghadapi sumber masalahnya. Taylor, kemudian hanya ada kami berdua. Kukatakan padanya, aku tahu itu kamu. Kulihat kau mengintip barang-barang ibu. Dia hanya mengangkat bahu dan menjawab, Yang kecil, kelihatannya kau ini lebih pintar daripada penampilanmu. Ya, memang. Terus kenapa? Kenapa kau jahat sekali? Ibu dan ayah bisa saja berpisah karena kamu. Yang membuatku kaget,
Dia menyeringai sambil mengatakan, Nah, itulah rencanaku. Kenapa kau bisa rasakan keluarga bahagia, sementara aku terjebak di sini tanpa ayahku? "Apa? Bagaimana bisa dia seegois itu? Aku tak bisa menahan lagi frustasiku. Bagaimana bisa kamu lakukan ini terhadap ibu? Aku tak akan membiarkan kau lepas dari hal ini." Apa iya? Dan apa tepatnya yang akan dilakukan tikus pendiam sepertimu soal ini? Lalu dia mendorongku dan berjalan pergi. Aku tahu aku harus memberitahu ibu, tapi ini artinya membuat hatinya hancur. Aku akan melakukannya. Aku hanya perlu temukan cara yang lembut untuk memberitahu. Kalau putri tercintanya mendapat kesenangan dengan menghancurkan kehidupannya. Tapi kemudian, sebelum aku sempat cari jalan keluar, sesuatu yang mengerikan terjadi. Keesokan harinya, aku sampai rumah dari sekolah, mendapati ibu dan ayah di dapur. Ayah melipat tangannya dengan ekspresi tegas di wajahnya. Dan ibu menangis saat dia dengan sedih menatap beberapa berkas di atas meja di depannya. Formulir perceraian. Apa yang terjadi? Kau harus percaya padaku. Aku tak selingkuh dari ayahmu. Kemudian ayah menyelanya. Berhentilah berbohong. Aku bisa melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Kemudian dia membanting setumpuk foto-foto di atas meja. Dalam foto itu, ibu sedang mencium Bill di sebuah kafe. Hah? Ini tak masuk akal. Aku tak paham. Aku tak menemui Bill kemarin. Aku menemui temanku Sandra. Tapi ayah cuma makin marah. Kemudian menarik tas kopernya ke arah pintu. Berhenti berbohong. Aku bisa lihat apa yang terjadi jelas sekali. Aku tak bisa lagi percaya padamu. Kemudian dia pergi. Ibu menangis lebih keras setelahnya. Aku tak tahu harus berkata atau bereaksi seperti apa. Aku ingin mempercayai ibu, tapi foto itu menunjukkan yang sebaliknya. Tiba-tiba, pintu terbuka, dan Taylor masuk, memandang ibuku menangis mencurahkan perasaannya, dan menyeringai senang. Kemudian pergi ke atas. Itu benar, Taylor. Dia pasti ada hubungannya dengan ini, jadi aku terus memantaunya. Saat aku lewat kamarnya, aku dengar dia sedang menelpon. Dan tanpa berpikir panjang, aku pergi mencari ibu dan menyeretnya ke atas. Pokoknya, aku berhutang budi kali ini, bro. Ya, foto itu berhasil. Ya, terima kasih. Keterampilan Photoshopmu cemerlang sekali. Fotonya kelihatan seperti sungguhan. Hahaha. Ibuku terpaku. Beberapa detik kemudian, ibu mendorong pintunya terbuka, lalu ibu memandang Taylor dan mengucapkan kata-kata. "Kenapa?" Taylor menatap tercengang, tapi kemudian dia mengangkat bahu dan menjawab. Ini balas dendam karena menyayanginya. Dia menunjukku. Lebih daripada kau menyayangiku. Aku ingin kalian semua menderita karena hidup bahagia bersama. Kenapa dia punya kalian berdua, sementara aku tak dapat apa-apa? Murka. Ibu menampar Taylor di wajahnya dan berteriak. "Aku malu padamu, dan aku ingin kamu pergi sekarang juga." Taylor memegangi wajahnya dan menggertak balik. Dengan senang hati. Toh aku juga benci di sini. Kemudian dia bergegas keluar ruangan, membanting pintu di belakangnya. Aku memeluk ibu, dan kami berdua mulai menangis. Keluarga bahagiaku sudah dihancurkan, dan semua karena kakakku cemburu dan mengira ibu lebih menyayangiku. Ini semua sangat gila. Kemudian, malam harinya, ibu menerima telepon dari rumah sakit. Wajah ibu jadi pucat saat memberitahuku kalau Taylor baru saja tabrakan mobil. Kami bergegas ke rumah sakit, dan dokter memberitahu kami Taylor butuh operasi darurat. Tapi dia sudah kehilangan banyak sekali darah. Dia perlu transfusi darah. Masalahnya, golongan darahnya langka, tapi untungnya sama dengan ibu. Jadi tanpa ragu, ibu mengatakan kepada dokter untuk mengambil darah sebanyak yang Taylor butuhkan untuk menyelamatkannya. Setelah donor, ibu tak pulih secepat yang diperkirakan. Sebaliknya, dia jadi lemah dan butuh perawatan medis. Jadi saat ini, Taylor ada di ruang operasi, dan ibu ada di ICU. Ini menakutkan. Bagaimana jika aku kehilangan mereka berdua? Kutelepon ayah dan menceritakan semua yang terjadi padanya. Lalu ia segera ke rumah sakit. Penantian itu sungguh menyiksa. Tapi saat dokter datang dan memberitahu kalau mereka berdua akan baik-baik saja, dan aku bisa menemui Taylor, aku menangis bahagia. Melihatnya terbaring di sana, memar dan ketakutan, kulihat sisi rapuh dirinya yang tak pernah kulihat sebelumnya. Jadi, kuraih tangannya dan ceritakan apa yang ibu lakukan untuknya. Dia terlihat malu dan berpaling dariku, lalu bergumam bagaimana dia menyesal akan segalanya.
Setelah itu, ayah dan aku membesuk mereka berdua setiap hari. Ayah datang ke rumah sakit juga untuk memeriksa apakah semuanya oke. Tapi dia menunggu di luar ruang ibu karena dia tahu ibu masih marah. Akhirnya, ibu pulang. Lalu seminggu berikutnya, Taylor juga dipulangkan. Kami pergi menjemput Taylor, dan meski ibu dan dia tak bicara, aku bisa rasakan kehangatan di antara mereka. Malam itu, saat kami makan malam santai, Taylor berdeham menjernihkan suaranya, lalu mengatakan, Semuanya, aku ingin mengatakan sesuatu. Aku tahu aku sudah bersikap sangat kurang ajar, dan aku minta maaf. Ibu, kukira ibu tak menyayangiku, karena aku ini pengingat masa lalumu, dan merusak kebahagiaan keluarga barumu. Tapi aku tahu sekarang, betapa sakralnya ikatan ibu dan anak. Ibu tak pernah mengesampingkanku. Aku sendiri yang begitu. Dan Anne, aku minta maaf, aku belum bisa menjadi kakak yang seharusnya untukmu. Aku iri padamu, tapi aku salah merasa seperti itu. Kuharapkan kalian berdua bisa memaafkanku. ayah juga minta maaf ke ibu karena salah paham padanya. Kami semua menangis terseduh. Kemudian kami semua saling berpelukan. Kami tak perlu katakan apapun. Tindakan kami sudah cukup. Kami adalah keluarga, dan kami saling menyayangi. Keluarga tak selalu terbuka, tapi keluarga adalah keluarga, melewati masa suka dan duka. Dan mereka layak diperjuangkan. Tak peduli terkadang mereka luar biasa menyebalkan. Percayalah padaku, aku tahu semua itu. Hei kamu, berhenti berdiri di sana dan bersihkan lokerku. Kamu ditakdirkan menjadi pembantu, sama seperti ibumu. Tiba-tiba, sekelompok anak tertawa dan aku terdiam. Aku menoleh ke belakang, bertanya-tanya bagaimana mereka mengetahui rahasiaku. Tapi kemudian aku sadar mereka sedang mengejek cewek lain. Phew, sungguh melegakan. Sekolah baru ini tampak intens, dan ketika aku masuk ke dalam kelas, 3 teman sekelas baruku tidak berhenti menatapku. Tetapi aku mengabaikan mereka. Namun saat makan siang, salah satu dari mereka mendatangiku dan berkata, "Sepertinya keluargamu sangat kaya, ya kan?" Aku tidak tahu harus berkata apa. Jadi aku hanya menjawab dengan, tidak, mereka biasa saja." "Kenapa?" Dia meninggikan suaranya. "Beraninya kamu mencoba duduk di sini? Ini meja kami. Pindah!" Aku langsung bangkit dan berlari menuju kursi kosong di meja sudut. Saat itulah seorang anak memberitahuku bahwa ketiga anak kaya itu adalah Brent, Sophia, dan Jasmine. Dia bilang cara terbaik menghindari masalah adalah menghindari mereka dengan cara apapun. Karena orang tua mereka pada dasarnya mendanai seluruh sekolah, sehingga semua orang harus menghormati mereka. Tapi aku tak bisa menghindarinya. Karena keesokan harinya, Sophia berlari ke arahku dan berkata, "Kenapa kamu merahasiakan keluargamu? Ayo, ceritakan." Aku panik. Kenapa dia tiba-tiba menanyakan hal itu padaku? Tapi kemudian Jasmine muncul dan berkata, "Hei, tas yang kamu pakai kemarin sudah terjual habis. Bagaimana kamu bisa mendapatkannya?" Oh, benar. Mereka mungkin membicarakan postingan Instaku kemarin. Jadi aku berkata, "Oh, ayahku membelikannya untukku di Paris." Mata Sophia melebar dan berkata, "OMG, keren sekali. Kenapa kamu tidak memakainya hari ini?" Sial. Mereka akan menangkap basah. Aku harus berpikir cepat. Orang tuaku tidak ingin aku pamer, jadi mereka bilang aku tidak boleh membawanya ke sekolah. Sophia dan Jasmine tertawa terbahak-bahak dan mengatakan keluargaku terdengar keren, tapi aneh. Andai saja mereka tahu yang sebenarnya. Tas itu bahkan bukan punyaku. Itu hanya dari pekerjaan modeling yang aku lakukan untuk mendapatkan uang saku tambahan. Faktanya, orang tuaku sangat miskin. Ibuku bekerja sebagai pembantu dan ayahku adalah seorang satpam. Jelas sekali, aku tidak mampu membeli tas desainer mewah. Tapi anak-anak kaya tidak perlu mengetahui hal itu. Ya kan? Saat makan siang, aku melihat mereka berjalan menuju mejaku. Dan Brent berkata, "Apa pekerjaan orang tuamu?" "Beritahu saja kami tidak akan memberitahu siapapun." Aku memberitahu mereka bahwa ayahku adalah seorang CEO sebuah perusahaan fashion besar. Dan ibuku bekerja di Kementerian Luar Negeri. Aku tidak bangga dengan kebohonganku. Tapi jika harus diperlakukan seperti cewek yang kulihat di hari pertamaku di sekolah ini, dan aku tidak menginginkan itu sama sekali. Mereka semua tampak kagum, dan Jasmine berkata, "Sekarang jadi masuk akal kenapa kamu sangat cantik dan pintar." Kemudian Brent melompat dan berkata, "Tapi kenapa kamu menjadi anak penerima beasiswa?" Aku hanya tersenyum dan diam. Aku tidak bisa memikirkan kebohongan yang baik, dan tidak ingin melanjutkannya lebih jauh.
Aku pikir mereka akan meninggalkanku sendirian setelah itu, tetapi mereka terus mendekatiku, dan bahkan mulai memintaku untuk bergabung dengan mereka di meja anak-anak kaya mereka. Aku tidak bisa menolaknya, tapi saat mereka mengajakku jalan-jalan di akhir pekan, aku membuat alasan. Bukan karena aku tidak ingin bergabung, tapi karena tidak ada jalan lain, aku tidak punya uang. Aku bahkan tidak berani bertanya kepada orang tuaku, karena mereka bekerja keras untuk menabung biaya kuliahku. Aku sangat takut kebohonganku akan terbongkar. Jadi setiap kali aku menjadi model untuk hal-hal kelas atas, aku akan memposting foto ke Instaku. Suatu kali aku membagikan fotoku sedang memakai sepatu hak super mahal dan memberi judul, "Terima kasih ayah, aku menyayangimu." Kadang-kadang aku bahkan membawanya ke tingkat berikutnya dan mengedit foto perjalanan sehingga kelihatan seperti aku menghabiskan akhir pekan di Paris. Dan suatu kali aku bahkan melakukan Photoshop saat aku sedang mengendarai Lamborghini. Memang itu butuh usaha, tapi itu lebih baik daripada diejek karena miskin. Seperti yang terjadi padaku di sekolah terakhirku. Aku tak bisa mengulanginya lagi. Suatu kali aku memutuskan untuk pergi berbelanja dengan mereka. Dan sungguh gila melihat mereka membeli segala sesuatu yang terlihat tanpa memikirkannya. Aku bahkan tak bisa memimpikan kehidupan seperti itu. Tapi ketika kami sampai di toko tas, Jasmine menunjuk ke sebuah tas yang kelihatan mewah dan mengatakan dia membelinya kemarin. Lalu dia bertanya padaku, "Kamu mungkin sudah memilikinya, kan?" Aku hanya nyengir dan berkata, "Yap, ibuku membelikannya untukku terakhir kali dia berada di Milan." Tapi kemudian Jasmine berkata, "Hore, oke keren. Jadi ayo kita berdua memakainya di hari Senin, semua orang akan iri." Akhir pekan itu aku merasa mual. Aku harus membeli tas itu. Aku memutuskan membongkar celenganku. Tapi ketika sampai di toko, aku sadar aku hanya punya 1/10 dari jumlah yang dibutuhkan. Aku sangat terkejut. Siapa yang menghabiskan uang sebanyak itu untuk tas? Saat aku berdiri di sana, seorang wanita masuk dan membelinya tanpa ragu-ragu. Kenapa ini begitu mudah bagi orang kaya? Aku memutuskan untuk mengikutinya hanya karena penasaran dan melihatnya pergi ke kamar kecil. Aku tidak percaya. Dia meninggalkan tas barunya di dekat wastafel, lalu masuk ke dalam bilik. Aku melihat sekeliling dan tidak ada siapa-siapa. Jadi aku segera mengambil tas dan berjalan keluar kamar kecil. Aku mengabaikan rasa bersalah karena mencurinya dan pulang ke rumah. Yang terpikir olehku hanyalah apa yang akan terjadi jika aku berangkat ke sekolah pada hari Senin tanpa membawa tas. Tapi begitu aku sampai di kamarku, penyesalan itu menggerogotiku. Apakah aku akan masuk penjara jika mereka mengetahuinya? Orang tuaku akan membunuhku. Ya, Senin pagi tiba dan aku dengan bangga memakai tas baru aku ke sekolah. Brand, Jasmine, dan Sophia sangat kaget dan bilang kalau punyaku versi edisi terbatas, yang harganya 2 kali lipat dari harga normal. Ini membuatku semakin merasa bersalah. Tapi dari penampilanku sepanjang hari, itu sepadan. Semua orang melihatku sebagai salah satu anak kaya sekarang. Sebentar lagi liburan musim panas. Dan Brand bilang dia punya rumah liburan di Hawaii dan menyarankan agar kami pergi bersama selama 1 minggu. Aku tidak akan mampu membayarnya, jadi aku berbohong dan mengatakan aku harus pergi ke Paris bersama ayahku untuk acara khusus. Tapi kemudian Jasmine bilang orang tuanya sedang pergi, jadi kami bisa mengadakan pesta di rumahnya akhir pekan itu. Dia menyarankan agar kami berdandan dan mengatakan dia tidak sabar untuk melihat pakaian yang aku pakai di luar sekolah. Oh, tidak. Aku takut akan hal ini. Brand bilang akan menjemputku di rumah dan mengantarku ke sana. Tapi aku malah menyuruhnya menemuiku di sekolah, karena orang tuaku sangat galak. Ya ampun. Semua kebohongan ini membuatku merasa lelah. Tapi aku tak mungkin membiarkan mereka melihat rumah tuaku yang bobrok. Apalagi aku sudah berbohong dan bilang ke mereka kami tinggal di villa yang memiliki kolam renang dan lapangan golf. Kebohonganku menjadi masalah besar. Maksudku, dari mana aku bisa mendapatkan gaun itu? Aku berbaring di sana mengkhawatirkan hal itu. Dan tiba-tiba aku mendengar orang tuaku berbicara di kamar mereka. Ibuku bilang dia akhirnya punya cukup uang untuk menyekolahkanku ke perguruan tinggi dan bertanya pada ayahku apakah dia bisa menyimpannya di bank besok karena dia harus bekerja di suatu pesta. Lalu dia bilang dia menyimpannya di lemari agar aman. Aku memikirkannya untuk sementara waktu. Maksudku, uang itu untukku, kan? Jadi, apa salahnya jika aku memakainya sekarang? Keesokan paginya, aku menyelinap ke kamar mereka dan mengambil semua uang itu. Dan bergegas ke mall untuk membeli gaun ungu cantik dan sepatu berkilau. Ini benar-benar kehidupan yang layak aku dapatkan. Setelah itu, aku naik Uber ke sekolah tempat Brand, Jasmine, dan Sophia menjemputku. Aku mendapatkan sejuta panggilan tidak terjawab dari ibu dan ayahku, tapi aku mengabaikannya dan mematikan teleponku. Aku hanya ingin menikmati hidup sehari penuh seperti anak orang kaya sejati. Brand mengantar kami menuju Hamptons Country Club, dan aku tidak percaya. Keluarga Jasmine adalah pemilik tempat ini.
Wow! Ketika kami tiba, seorang pelayan datang. Tapi Brent bersikap kasar padanya. Dia berteriak padanya dan berkata, "Hei, mobil ini berharga 4 juta dolar. Kalau ada satu goresan sekecil apapun, kamu harus membayarnya seumur hidup." Aku berbalik untuk melihat reaksi pelayan itu. Lalu rahangku hampir menyentuh lantai. Itu ayahku. Dia melihatku dan tampak terkejut, tapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, kami pergi. Kami nongkrong sebentar di country club. Lalu sore harinya kami berkendara ke rumah Jasmine. Tempatnya gila. Dia memiliki lapangan tenis, bioskop sendiri, dan aku bahkan tidak bisa menghitung berapa banyak mobil yang dimiliki keluarganya. Kami duduk dan makan di ruang makan. Dan aku bercanda. Tidak ada 4 pelayan yang menunggu untuk melayani kami. Kami masing-masing punya milik kami sendiri. Aku terlalu sibuk untuk terkejut hingga menyadari pelayanku berjalan ke arahku. Tapi kemudian aku mendengar suara yang kukenal. "Sayang, apa yang kamu lakukan di sini?" "Mama, aku merasa ngeri. Pesta yang dia sebutkan kemarin, ini pestanya." "Oh tidak, ini bencana." Jasmine tampak terkejut dan berkata, "Kamu kenal dia?" Jadi aku berkata, "Oh, dia dulunya adalah pembantu di rumah kami." Ibuku tampak hancur dan berkata, "Seorang pembantu? Bagaimana bisa kamu mengatakan itu?" Kemudian Jasmine kesal dan berkata, "Jangan berani-berani bicara begitu ke tamuku. Pergi dari hadapanku." Ibuku lari, hampir menangis, dan selama beberapa saat berikutnya, Brent dan Sophia juga memperlakukannya dengan sangat buruk. Brent bahkan memintanya untuk membersihkan sepatunya. Ibuku diperlakukan seperti ini semua karena aku. Aku bisa melihat dia benar-benar kesal, dan tanpa sengaja dia menjatuhkan sedikit saus ke gaun Jasmine. Lalu Jasmine jadi sangat marah. Dia mendorong ibuku dan berteriak, "Apa kamu gila? Tahukah kamu berapa harga gaun ini?" "Ya, itu saja." Aku sudah muak. Aku berlari dan membantunya berdiri. "Mama, kamu baik-baik saja?" "Mama?" Jasmine, Brent, dan Sophia semuanya berteriak. Jadi aku berkata, "Ya, dia adalah ibuku. Dan beraninya kamu memperlakukan dia seperti itu." Air mata mengalir di pipiku, dan aku merasa sangat terhina. Tentu saja, mereka mengusir kami, dan Jasmine bahkan melemparkan uang 10 dolar kepada kami dan berkata, "Ambillah. Kembalilah ke rumahmu yang rusak. Kamu membuat udara sekitar kami bau." Aku tidak bisa berhenti menangis. Persis seperti cara mereka memperlakukan cewek itu pada hari pertamaku di sekolah. Aku tidak punya banyak pilihan selain mengatakan yang sebenarnya kepada orang tuaku. Bahwa aku telah berbohong kepada semua orang, mencuri tas, dan bahkan mencuri uang mereka hanya agar aku bisa berpura-pura menjadi kaya. Aku belum pernah merasa begitu malu sepanjang hidupku, terutama setelah semua yang orang tuaku lakukan untukku. Butuh beberapa waktu, namun mereka akhirnya memaafkanku. Dan kami pindah ke kota kecil di pedesaan, sehingga aku bisa mulai bersekolah di sekolah baru. Aku tidak ingin melihat anak-anak kaya itu lagi. Sekarang aku bekerja keras untuk menyelesaikan sekolah dan menabung cukup uang untuk kuliah. Dan aku sadar bahwa menjadi kaya bahkan tidak membuatku bahagia. Keluargaku mungkin miskin, tapi mereka adalah orang-orang paling baik yang pernah aku temui. Dan kalian tidak akan bisa membelinya di toko desainer manapun. Bukannya mau sombong, tapi ini sungguh lezat. Aku bertaruh bahkan Grace, kakakku yang pemilih makanan itu, akan menghabiskan semuanya dalam sekali duduk. Kemampuan memasakku pastinya sudah setara dengan para chef Michelin star. Ku gigit lagi fajitaku saat ku dengar suara berisik dari ruang tamu. Ah, Grace pasti sudah pulang. Di sanalah dia, berbaring di sofa, dikelilingi tas jinjingnya, sepatu hak tinggi, jaket, dan barang lainnya. Grace, kita sudah bahas hal ini. Aku tak bisa terus mengurusimu. Aku harus belajar, kataku sambil memungut barang-barangnya. Tiba-tiba, Grace duduk. Kepalanya menumpu di tangan, lalu menatapku dengan sedih. Perasaan tak nyaman muncul di hatiku. Oh tidak, ada apa ini? Dia menghela nafas panjang sambil menatap lantai dengan sedih. Katanya, "Easton, kemasi barangmu. Kita pindah besok." Apa? Lagi? Aku tak bisa membendung rasa terkejutku. Kenapa Grace? Apa kamu meminjam uang lagi? Grace tak menjawabnya. Jadi dengan khawatir aku bertanya, "Berapa yang kamu pinjam kali ini?" 7.000 dolar. Gumamnya. Apa? 7.000 dolar? Itu gila. Untuk apa kau pinjam uang sebanyak itu? Aku terpuruk di atas dengan heran. Aku duduk di sana dengan cemas memikirkan bagaimana mengatasi hutang Grace yang sangat besar.
Kebiasaannya menghabiskan banyak uang dimulai setelah orang tua kami meninggal. Kurasa dia mencoba menghilangkan kesedihannya dengan belanja pakaian terbaru yang wajib punya. Kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, ayolah dik, aku hanya bercanda. Hah? Aku melongo padanya. Grace, ini tidak lucu. Sebentar, tadi aku benar-benar mengira kita harus kabur atau semacamnya. Dia hanya nyengir padaku. Jika tak ada hutang, lalu kenapa kita pindah lagi? Aku mengikutinya yang berjalan keluar ruangan, mengambil sepotong fajita dan memasukkannya ke mulut. Kemudian dia mulai ceritakan semuanya padaku. Ternyata dia telah menemukan tunangan seorang sugar daddy. Dan kami akan pindah bersamanya. Aku mengerutkan keningku kepadanya. Jadi apa? Sekarang kau akan menikahi kakek-kakek? Kenapa kau? Tanpa menunggu menyelesaikan kalimatku, Grace menepuk kepalaku dengan buku jarinya. Apa kau benar-benar berpikir model cantik dan terkenal sepertiku akan menikahi pria tua? Namun, bahkan sebagai model terkenal, kau masih tak mampu sanggup membayar semua barang-barang mewahmu. Lalu kau harus terus berpindah rumah sepanjang waktu untuk menghindari penagih hutang. Aku mengedip pada Grace. Dia hampir memukulku di kepala lagi, tapi aku menangkisnya. Keesokan harinya, ada yang mengetuk pintu. Jadi aku membukanya dan mendapati seorang pria tampan berusia 40-an berdiri di sana. Ternyata dia adalah Owen, calon kakak iparku. Sebelum aku sempat berkata apapun, Grace terhuyung-huyung dengan hak tingginya, lalu melingkari tangannya ke leher Owen. Sayang, kenapa kau telat sekali? Aku sangat gelisah. Tersenyum, Owen berkata, sayang, tak ada yang perlu dikhawatirkan. Semuanya sudah siap untuk menyambut dirimu dan Easton. Mereka lanjut saling bermanjaan, jadi dengan cepat aku menyingkir. Melihat mereka seperti itu membuatku bergidik. Murahan. Owen mengantar kami ke rumahnya. Ya, aku sebut rumah, tapi sebenarnya itu lebih mirip istana kerajaan. Di dalamnya ada desain klasik dengan gaya yang mewah. Kulihat ada gadis seusiaku sedang duduk di sofa. Tangannya dilipat dan wajahnya tidak terlihat senang. Owen menatapnya dengan berkata, Vivian, kenapa kau masih duduk di sana? Kesini dan sambut ibu tiri dan pamanmu. Vivian menyeringai dan dengan dingin menjawab, tidak, terima kasih. Aku tak berminat mencari ibu tiri. Apalagi yang baru saja lulus SMA. Dia kemudian bergegas pergi membanting pintu di belakangnya. Oh tidak, dia membenciku. Bukan begitu? Melihat Grace terlihat khawatir, Owen, meski jelas sedikit marah, masih berusaha meyakinkannya. Tak apa-apa, dia hanya bersikap seperti remaja pada umumnya. Berilah dia waktu beberapa hari, dan aku yakin dia akan baik-baik saja. Sedangkan aku sedikit... Tidak, harus kuakui kalau aku sangat gugup. Tatapan tajam Vivian membuatku merasa tak nyaman. Maksudku, kurasa setangki penuh hiu pasti akan lebih ramah daripada dirinya. Sepertinya kehidupan rumah yang baru ini tak akan mudah. Esok paginya, saat aku sedang membantu Grace memotret dirinya yang berpose di ruang tamu, kalian tahu, untuk Instagram, tiba-tiba dia berteriak sangat keras sampai hampir kujatuhkan ponselnya. Hei, bawa anjing itu keluar, sekarang juga, cepat! Aku berbalik dan melihat Vivian menuntun sesuatu yang terlihat seperti awan putih melintasi ruangan. Melihat itu, aku lari ke arahnya dan berkata, Vivian, tolong bawa itu keluar, karena Grace alergi dengan bulu anjing. Vivian memutar matanya dan menjawab, ini rumahku. Dan ini anjingku. Kemudian, dia tersenyum sini sambil melepaskan tali pengikat anjing. Ups! Anjing awan gembulnya itu langsung ke arah Grace dan mulai menggonggong padanya. Grace menjerit, mengambil sebuah bantal, lalu berusaha memakainya sebagai tameng sambil terus berteriak. Saat itu, Owen muncul dari lantai atas, dan dengan raut marah di wajahnya, dia membentaknya. Vivian, bawa Teddy keluar dari sini. Tidak, merekalah yang seharusnya pergi. Sanggahnya, sementara anjingnya menggonggong begitu keras, sampai Grace makin meringkuk di sudut sofa, dan menangis tanpa henti. Vivian, kau sudah diingatkan. Jika kau lakukan itu lagi, maka aku tak punya pilihan selain mencarikan Teddy rumah baru. Owen berteriak keras. Vivian dongkol, kemudian menatap galak pada Grace sambil dipungutnya anjing itu lalu berjalan pergi. Memang benar, hidup di sini sama sekali tak mudah. Dan itu akan jadi semakin sulit. Keesokan harinya, aku sedang menata kamar baruku. Saat ku dengar suara keras dari bawah. Aku pergi memeriksanya, dan mendapati Grace menyuruh 2 orang pelayan di sana untuk menggantung sebuah foto besar dari salah satu pemotretan modelnya. Dan yang tergeletak di lantai adalah foto Vivian dengan Owen dan ibunya. Geser ke kanan sedikit. Tidak, ke kiri sedikit. Oke, Grace menyuruh mereka. Aku segera mendatanginya dan bertanya, apa yang sedang kau lakukan? Dia tersenyum. Aku hanya membuat beberapa penyesuaian dekor. Sekarang tampak jauh lebih mewah. Bukan begitu? Kemudian diambilnya vas abu-abu di meja, lalu membuangnya ke tempat sampah.
kemudian meletakkan patung dua angsa di tempatnya. Sekarang, itu jauh lebih baik. Dia menggosokkan kedua tangannya. Ya Tuhan, aku tahu Grace hanya berusaha mengklaim posisinya sebagai tuan rumah. Tapi meskipun begitu, dia tak seharusnya menurunkan foto Ibu Vivian. Jika dia sampai tahu, di momen itu, sebuah teriakan membuyarkan lamunanku. Vivian? Kuhela napas. Aku tahu itu. Grace, berani-beraninya kau. Vivian memerah karena marah. Kemudian, Grace menyelanya. Ini rumahku juga, dan aku punya hak untuk memberi tanda di situ. Ini membuat ruangannya terlihat jauh lebih modern. Tidak, kau tak berhak. Turunkan foto menjijikan itu, dan kembalikan foto yang lama. Ini rumahku, dan ayahmu sebentar lagi akan menjadi suamiku. Jadi aku bisa lakukan yang aku mau. Jadi, berhentilah bersikap kekanakan, dan terima saja itu. Vivian dengan kesal mengambil foto keluarganya itu, lalu diam-diam membawanya ke kamarnya. Sebagai saksi semua ini, aku harus jujur. Menurutku, Grace keterlaluan. Lagi pula, Ibu Vivian meninggal belum terlalu lama. Jadi memang wajar tak menerima ibu tiri, ya kan? Tapi sekarang Grace mengacaukan semuanya, dan kelihatannya ingin menghapus semua gambar Ibu Vivian dalam rumah ini. Itu tak pantas. Malam itu, aku sedang membaca The Theory of Everything di taman, saat aku merasa ketepukan di pundakku. Aku mendongak melihat Owen. Easton, aku hanya ingin memberitahu, kalau sekolah sudah disiapkan semua untukmu, kau akan mulai minggu depan. Kemudian dia menambahkan, kau belum punya mobil, ya? Akan kumintai Vivian untuk memberimu tumpangan. Lagi pula kalian sekelas. Tunggu dulu. Apa? Aku benar-benar akan masuk ke sekolah paling bergengsi dan mahal di daerah itu. Itu mimpi yang jadi kenyataan. Tapi, kudengar semua anak lain yang sekolah di sana itu kaya dan berpengaruh. Bisakah anak miskin sepertiku beradaptasi dengan lingkungan mewah di sana? Rasa tak nyaman tiba-tiba memenuhi perasaanku. Tapi kemudian ku katakan pada diriku semuanya akan baik-baik saja. Senin pagi tiba, dan aku memastikan aku siap lebih awal. Aku berada di dapur menunggu Vivian. Tapi 30 menit kemudian dia belum muncul juga. Aku mulai panik, karena aku tak ingin telat di hari pertamaku. Itu adalah jenis kesan pertama yang buruk dan akan diingat. Aku hendak menuju halte bus, saat kulihat Vivian perlahan menuruni tangga. Dia meringis padaku dan berkata, "Oh, kau masih di sini? Kurasa kau mau ikut denganku kalau begitu." Aku tak menjawabnya dan hanya mengikutinya ke mobil. Segera setelah aku duduk, dia ngebut. Aku bahkan belum memasang sabuk pengamanku, yang kemudian berusaha aku lakukan dengan panik. Setiap kali dia menekan akselerator, jantungku rasanya berhenti. Kemudian setelah 10 menit yang mengerikan, dia menghentikan mobilnya. Aku masih hidup. Tapi tunggu dulu, itu bukan sekolah. Aku menoleh ke Vivian dan terbata-bata bertanya padanya, tapi dia memotongku. Keluar dari mobilku, jika kau berani cerita ke siapapun kalau kau mengenalku, kau akan dapat ganjarannya. Lalu dia mengepalkan tangannya ke wajahku. Wah, dia tak perlu seagresif itu. Tapi tak apa-apa. Aku juga tak ingin berurusan dengannya. Sambil berjalan cepat ke sekolah, kudapati diriku merasa khawatir kalau ini akan seperti yang ada di film-film, dan aku akan diejek karena anak baru. Sekolah mulai terlihat, dan astaga, sekolah ini bahkan lebih spektakuler pada kenyataannya. Kutarik napas dalam-dalam untuk menghimpun keberanian memasuki sekolah. Kemegahan dan keindahan tempat ini sungguh luar biasa. Aku terbiasa dengan meja yang penuh coretan, dan pintu loker yang macet. Tidak di sini. Bahkan tanda di pintu toiletnya terlihat mahal. Aku berjalan tanpa tahu arah, berusaha menemukan kelasku saat tiba-tiba, kulihat gadis ini yang berjalan mendahuluiku dan menjatuhkan sesuatu. Kuambil itu lalu memanggilnya. Maaf, apa ini punyamu? Gadis itu berbalik lalu memekik. Ya Tuhanku, terima kasih. Kau ini kesatria berbaju zirahku. Aku tak bisa hidup tanpa lipstik glossiku. Kemudian dia mulai berpose aneh. Dia lantas cemberut dan mengibaskan rambutnya. Apa ini kebiasaan gadis kaya? Sungguh membingungkan. Tapi hei, kurasa dia kelihatannya baik. Aku tersenyum padanya, lalu berbalik untuk berjalan pergi. Itulah saat kulihat sekelompok gadis di koridor. Mereka semua menatapku. Dan salah satu dari mereka bahkan mengedipkan mata. Lalu ku dengar beberapa dari mereka membicarakanku. Salah satunya berkata, "Oh, dia tampan." Dan yang lain berkata, "Sudah waktunya kita punya cowok seksi baru di sekolah." Wah, gadis-gadis di sekolah orang kaya sangat aneh. Aku tahu aku berbajah cukup rupawan, tapi tak pernah ada gadis yang bersikap seperti ini terhadapku sebelumnya. Aku tertawa kecil dalam hati dan pergi mencari kelasku. Tampaknya tak bisa kuhindari kalau kehidupan sekolahku ini ditakdirkan jadi lebih, menarik. Ya Tuhan, Evan, ayo kita nikah tanggal 3 April. Apa? Kamu serius? Iya, lihat.
Kemudian dia melambaikan ponselnya depan wajahku. Di layarnya adalah artikel mengenai pemilihan tanggal spesial untuk menikah. Ini 34/2021. Toh kita akan menikah juga kan? Jadi kenapa kita tidak pilih saja tanggal yang unik? Dan kamu tak akan lupa hari jadi pernikahan kita. Tapi sayang, itu 3 hari lagi. Bagaimana kita bisa mengatur pernikahan dalam waktu sesingkat itu? Dia pun melompat berdiri. Kita akan menikah di tanggal spesial itu. Kemudian dia pun lari ke lantai atas. Dia bercanda kan? Karena ini ide yang tak masuk akal. Oh, ngomong-ngomong, itu tadi Mila, pacarku. Dan aku Evan, saat ini kami sudah pacaran selama lebih dari setahun. Aku tak pikirkan lagi ide gilanya. Tapi kemudian, kulihat dia menelpon banyak tempat pernikahan dan sebagainya. Dan saat itulah aku sadar, dia tak sedang bercanda. Tidak mengherankan, semua tempat pernikahan setempat sudah habis dipesan di tanggal itu. Jadi Mila membuat rencana gila. Kami akan pergi ke ibu kota pernikahan dunia, Vegas. Ya Tuhan, ini gila. Tapi Mila tidak mau terima jawaban tidak. Jadi sudah kuputuskan, kami akan pergi ke Vegas, sayang. Ada satu masalah. Kami tinggal di Alaska. Jadi perjalanan ini akan memakan waktu sekitar 2 hari 16 jam. Kami menelpon kantor untuk cuti beberapa hari. Kemudian kami bangun pagi sekali dan memulai perjalanan panjang kami ke Vegas. Harus kuakui, aku cukup bersemangat dengan petualangan kami. Tapi sedikit yang kami tahu, betapa banyak situasi konyol yang akan kami temui sepanjang perjalanan kami. Kami memulai perjalanan jam 5.30 dan hanya dalam beberapa jam saja, Mila merasa lapar, jadi dia mulai nyemil stok cemilan kami. Kemudian aku kepingin keripik kentangnya juga, jadi ku minta dia menyuapiku sedikit. Tapi yang mengagetkan, tak sedikit pun ada cemilan yang tersisa, dan kami bahkan belum melewati batas kota. Secara manusiawi, itu tak mungkin. Lalu saat kami sampai di jalan tol, tiba-tiba dia bilang dia ingin pipis. Aku berhenti di pom bensin terdekat, tapi dia tak pergi ke toilet. Malah dia menoleh ke arahku dan berkata, sebenarnya karena kita sudah terlanjur sampai di sini, gimana kalau kita makan siang? Apa? Tapi ini jam 10 pagi, dan bukankah dia baru saja menghabiskan semua cemilan kami? Aku tahu, tak ada gunanya berdebat dengan cewek yang sedang lapar, jadi aku ikuti saja dia. Setelahnya kami turun ke jalan lagi. Aku merasa sedikit bosan, jadi aku meraih ponselku untuk memainkan musik Post Malone. Tapi Mila menghentikanku dan mengatakan dia punya sesuatu yang jauh lebih menarik. Novel audio to all the boys I have loved before. Yesus. Itu sangat membosankan sampai aku hampir tertidur. Jadi demi keselamatan nyawa kami dan nyawa pengendara yang lain, kuputuskan berhenti di motel untuk tidur. Lagi pula, aku tak kuat lagi mendengar soal Lara Jean dan cowok bernama Peter ini. Keesokan harinya setelah sarapan di kedai, kami berjalan menuju mobil kami. Saat Mila tiba-tiba melihat seorang wanita hamil memasukkan barang-barang ke bagasinya, dia langsung lari ke arah wanita itu. Lalu dia menyuruhku untuk melakukan muatan berat itu, sementara dia hanya berdiri di sana dan mengobrol dengannya. Tiba-tiba, wanita itu menyentuh perutnya dan berkata dia merasa tidak enak. Ya Tuhan, jangan bilang dia akan. Ya ampun, ketubannya pecah. Cepat, kita harus membawanya masuk ke mobilmu, lalu pergi ke rumah sakit. Mobilku? Bagaimana kalau bayinya keluar? Tapi Mila tak mendengarkan dan sudah membantu wanita itu masuk ke kursi belakang. Ya Tuhan, kuharap bayinya tak segera keluar. Kalau tidak aku harus membakar mobilku. Biar aku yang menyetir, kau duduk di belakang dengannya. Suaminya tak ada di sini, jadi dia memerlukan laki-laki untuk dukungan emosional. Apa? Itu terdengar aneh, tapi tak ada waktu untuk berdebat. Wanita itu mulai menjerit kesakitan. Aku berusaha menenangkannya dengan menyuruhnya menarik napas dan mengeluarkannya, tapi dia hanya berteriak, "Diam kau!" Kemudian dia memegang tanganku dan meremasnya kencang sekali. Ya Tuhan, dia hendak mematahkan jemariku seperti tusuk gigi. Rasanya sakit sekali sampai aku mulai ikut menjerit bersamanya. Syukurlah kami mengantar wanita itu sampai di rumah sakit tepat waktu. Aku tak bisa bayangkan apa yang akan terjadi pada tangan dan mobilku jika bayi itu lahir lebih cepat. Jadi perjalanan pun berlanjut. Saat kami berkendara melalui Fort Nelson, kulihat seorang pria memegang papan yang isinya meminta tumpangan ke pom bensin terdekat. Tentu saja, kuabaikan pria itu dan ingin melewatinya. Tapi cewekku Mila ini rupanya tak bisa mengesampingkan hal itu. Dia membuatku menghentikan mobil dan dengan hangat menerimanya masuk mobil kami. Itu sangat menjengkelkan. Sementara aku mengemudi, aku mencium bau yang sangat busuk. Ya Tuhan, baunya sangat tak enak sampai aku tak bisa bernapas. Ini pasti pria ini. Aku melempar pandang marah ke Mila, tapi dia hanya balas memberiku senyum rasa bersalah. Ya, paling tidak dia harus ikut menderita. Aku tak punya pilihan lain kecuali membuka jendela di jalan tol. Mila memegangi kepalanya sambil berteriak, "Apa kau gila? Tutup jendelanya, anginnya merusak rambutku." Ya Tuhan, rambutnya jauh lebih penting daripada hidungnya. Syukurlah, setelah 30 menit kami sampai di pom bensin dan pria itu keluar dari mobilku. Aku pergi ke toilet untuk menyegarkan diri dan saat aku kembali, Mila tak ada. Aku hendak menelponnya, tapi ya ampun, aku meninggalkan ponselku di dalam mobil dan dia membawa kuncinya. Setelah 45 menit lamanya mencari, aku menyerah dan kembali ke mobil mendapatinya duduk di sana. Tangannya terlipat saat dia melotot padaku. Dari mana saja kamu? Kamu sadar, jadwal kita sangat padat.
Apa? Apa dia serius? Kemudian tiba-tiba aku dengar seorang terbatuk di belakang. Aku berbalik dan yang mengejutkanku, kulihat seorang anak laki-laki duduk di sana. Apa-apaan? Kenapa ada anak kecil di mobilku? Mila menjelaskan kalau bus sekolahnya meninggalkannya dan kami perlu mengantarnya ke lokasi perkemahannya. Tidak lagi, Mila. Kenapa dia harus selalu jadi malaikat kecil baik hati yang tak bisa menahan diri harus menolong semua orang? Tapi ya Tuhan, sekarang ini bukan waktunya untuk jadi Charles Angels dan selamatkan anak kecil itu. Aku memberitahunya itu dan dia langsung menuduhku tak punya hati, kejam, dan lainnya. Yesus, itu adalah orang ketiga yang kuberi tumpangan gratis hari ini. Aku mengemudi ke lokasi perkemahan, anak itu tiba-tiba merasa mual. Aku berteriak padanya untuk menahannya karena kami sedang di jalan tol dan tak mungkin untuk berhenti. Tapi dia mulai mengeluarkan suara muntah. Mila pun panik, jadi dia mengambil sesuatu dan menyuruh anak itu muntah di sana. Setelah aku menemukan tempat berhenti, aku berbalik dan melihat kalau Mila membuang semua barangku keluar dan menggunakan tas ransel Nike-ku yang berharga jadi kantung muntah. Cukup, aku sudah muak. Jadi aku berteriak ke anak itu, keluar dari mobilku. Dia jadi ketakutan sampai-sampai dia lari keluar dan mulai menangis kencang. Itu tak baik, dia itu cuma anak kecil yang ketakutan. Bagaimana perasaanmu jika bus sekolah meninggalkanmu? Oke, mungkin aku sedikit terlalu kasar pada anak itu. Kau tak bisa salahkan aku. Beberapa hari yang panjang terlewati, dan itu adalah tas kesukaanku. Tapi tetap saja, aku keluar untuk menenangkan anak itu. Hei, tolong jangan nangis. Aku minta maaf ya untuk tadi. Aku tak bermaksud membentakmu. Aku cuma benar-benar lelah mengemudi. Anak itu berhenti menangis, tapi masih terlihat sangat takut padaku. Jadi aku berkata, hei, kalau kau memberiku senyuman, aku janji membelikanmu permen nanti. Dia segera tersenyum dan memelukku. Oh, hebat. Aku yakin Mila tak mengelap bersih mulutnya setelah muntah. Karena aku dapat noda muntahan di kaosku. Tapi ya, pelukan itu terasa menyenangkan. Kami mengantar anak tersebut, dan gurunya sangat berterima kasih. Tapi karena semua yang sudah kami lalui hari ini, tak mungkin kami bisa beristirahat di motel, dan sampai tepat waktu di Vegas. Jadi satu-satunya pilihan adalah berkendara sepanjang malam. Jadi Mila mengambil alih kemudi, supaya aku bisa tidur sejenak. Suara klakson mengagetkanku, dan aku pun duduk, dan melihat kalau kami melaju selambat siput. Mila, ada masalah apa? Kau mengemudi lebih lambat daripada nenekku. Kurasa kita tersesat. Apa? Kenapa dia tak bangunkan aku? Kemudian, oh tidak, kami tiba-tiba mendengar suara sirine polisi. Dan coba tebak kenapa kami disuruh menepi. Ya, karena mengemudi terlalu lambat di zona 60 mil per jam. Ya Tuhan, aku kebingungan. Tapi Mila menengok padaku dan berkata, diam saja, dan aku yang akan bicara. Dia membuka jendela dan mulai berbicara dengan cara yang aneh. Hai Pak Petugas, apa aku melakukan kesalahan? Bisa saya lihat SIM Anda? Oh ya, tentu saja. Ini dia, Pak Good Looking. Itu Goodlon. Oh maaf, saya salah. Tolong jangan lihat foto saya. Rambut saya sedang jelek waktu foto itu diambil. Oh ya Tuhan, apa dia sungguh sedang menggoda polisi ini? Dia melihat SIM-nya dengan wajah cemberut. Oh tidak, kami akan berakhir ditahan. Sebenarnya Nona Forster, kurasa Anda terlihat cantik di foto ini. Kali ini saya akan memberi Anda peringatan, tetapi tolong lebih berhati-hati. Mengemudi dengan kecepatan 20 di zona 60 mil per jam lebih berbahaya daripada kedengarannya. Hah? Oh ya Tuhan, terima kasih banyak. Ini pasti hari keberuntunganku. Aku diberhentikan oleh petugas yang tidak hanya tampan, tapi juga baik hati. Jika aku tak menikah besok, aku pasti akan meminta nomor Anda. Ya Tuhan, kurasa dia paham. Setelah itu, aku tak bicara padanya semalaman. Bisa-bisanya dia menggoda pria lain tepat di depanku. Dan sekarang kami punya kurang dari 16 jam ke Vegas dan menikah. Jadi kami cepat-cepat sarapan di kedai lalu terus mengemudi. Sisi positifnya, kami akhirnya menyeberangi perbatasan Kanada. Kami berada di Montana. Kemudian Mila menengok ke arahku dan menggerutu. Asal kau tahu, kau lupa menutup jendelanya lagi. Sesuatu bisa saja merayap masuk sementara kita di kedai tadi. Hah? Apa dia serius? Aku tak punya waktu atau kesabaran untuk ini, jadi aku mengangguk saja dan membiarkannya. Kami duduk dalam keheningan, tapi tiba-tiba aku mendengar ada yang mencicit. Mungkin itu Mila. Ya ampun, pasti ada sesuatu dalam mobilku. Aku menepi dan menengok tempat duduk belakang, dan melihat seekor sigung melompat ke arahku. Kami berdua berteriak dan keluar dari mobil. Saat sedang kupikirkan cara menyingkirkannya, Mila tiba-tiba menunjuk. Apa kau sadar mobilnya meluncur menuruni bukit itu? Aku berbalik dan mobil itu beneran meluncur. Aku pasti lupa menarik rem tangan. Kami mengejar mobil itu, tapi untungnya mobil itu meluncur ke hamparan lumpur. Aku melongok ke dalam dan paling tidak sigungnya sudah tak ada. Aku mencoba mengemudikan mobil itu, tapi mobilnya mengeluarkan suara mengerikan dan sepertinya makin tenggelam ke lumpur. Jadi aku keluar untuk mendorong mobil itu dan Mila pindah ke kursi pengemudi. Tapi kemudian lumpur mencerai kemana-mana. Dan kataku kemana-mana itu, maksudku ke semua tempat. Aku memintanya berhenti, tapi coba tebak. Dia tak mendengarkanku karena musik yang harus diputarnya tak dapat dipercaya. Sementara disinilah aku berlumuran kotoran.
Tapi ya, meski musiknya sangat mengganggu, lagu Blinding Lights dari The Weeknd cukup menyemangatiku dan membuatku mampu mendorong mobil itu sekuat tenaga. Dan yes, aku keluar dari lumpur. Aku lelah, kotor, lapar, dan hanya ingin sampai ke Vegas dengan utuh. Apa itu terlalu banyak untuk diminta? Kurasa Tuhan mendengarkan doaku karena kami sampai juga ke Las Vegas. Dan itu jam 11.30 malam. Aku punya waktu 10 menit untuk mandi dan ganti baju. Tapi Mila memaksa agar kami langsung menuju kapel. Ya Tuhan Mila, aku terlihat seperti baru saja bergulat dengan John Cena di kubangan lumpur. Kami berlari menuju bagian resepsionis saat kulihat jam tanganku menunjukkan pukul 11.45. Ya Tuhan, aku tak percaya kami berhasil. 3 hari berlalu, rasanya seperti 3 bulan. Hai, sekarang tanggal 3 April dan kami di sini untuk menikah. Resepsionis itu mengurut pada kami lalu berkata, maaf sayang, tapi sekarang tanggal 4. Kemudian dia menunjuk ke jam kalender di mejanya. Hah? Apa kita melewati waktu atau bagaimana? Kemudian aku tersadar. Nevada itu 1 jam lebih awal dari Alaska. Ya Tuhan, kami benar-benar lupa soal itu. Ini sudah tanggal 4 April. Mila terlihat terpukul, dan aku merasa agak kecewa juga soal itu. Tapi jika aku sungguhan jadi mempelai pria dengan penampilan berlumpuran ini, aku takkan pernah berani melihat foto pernikahanku selamanya. Terlebih lagi, setelah semua yang kulalui di perjalanan ini, kurasa yang terbaik adalah saling mengenal lebih jauh sebelum kami menikah. Aku sudah cukup bahagia dengan apa yang kami miliki sekarang. Tak perlu terburu-buru, ya kan? Ayo, biarkan kami melihatnya sekali saja. Lagian itu juga tidak terlalu bagus. Hahaha. Hah, apa sih yang para atlet itu ketahui tentang seni? Aku segera membuka untuk mengambil gambar-gambarku yang berharga. Dan saat itulah aku mendengar sebuah suara. Oh, kamu juga suka anim? Ini serial Under the Moon. OMG, jangan bilang kamu Odazai. Iya. Apa itu benar-benar kamu? Aku Tia. Aku penggemar beratmu. Ya Tuhan, aku tidak percaya aku bertemu denganmu di kehidupan nyata. Jadi, cowok kutu buku itu adalah aku, James. Dan cowok cantik itu adalah Tia. Itulah dia percakapan pertama kami bersama. Saat dia mengetahui kalau aku Odazai, yang merupakan nama penaku. Segera setelah itu Tia menjadi pacarku. Senang rasanya pacaran dengan cewek yang memiliki minat yang sama denganku. Kami bisa menonton anime bersama sepanjang waktu. Begitulah kami tenggelam dalam film Amagi Brilliant Park. Tiba-tiba Tia menoleh ke arahku dan bertanya, James, pesta Halloween sekolah minggu depan, dan aku tidak tahu harus pakai kostum apa. Hei, kenapa kamu tidak mencoba menjadi Latifah Fleuranza? Tia menatapku dengan skeptis. Tidak mungkin cewek biasa sepertiku bisa menjadi seperti cewek anime cantik. Aku tersenyum. Tentu saja bisa, jangan cemas, aku akan membantumu. Jadi kami mulai merencanakan kostum kami. Aku akan menjadi Gojo, dan Tia sebagai Latifah Fleuranza. Menyenangkan, ya kan? Kami online untuk menonton banyak video tutorial tata rias cewek anime impian dan bergabung dengan grup cosplay untuk mendapatkan kostum kami. Membeli kostum itu bagian yang mudah. Tapi teknik makeup cewek anime adalah pekerjaan yang cukup sulit untuk dilakukan. Mata bulat besar, warna mata tidak natural, bulu mata tebal dan panjang, dagu lancip, mulut kecil, dan lain sebagainya. Itu Tia. Yakin dia baru saja mematahkan pensil alisnya menjadi 2. Urusan makeup ini sepertinya membuat stres ya. Aku tiba di pesta terlebih dahulu dan menunggu Tia di luar. Aku merasa lumayan keren dengan kostum Gojo dan aku tidak sabar untuk melihat Tia memakai kostumnya. OMG, apa itu? Tia? Dia kelihatan lebih cantik dari Dewi dalam cerita. Aku tidak bisa berhenti memuji kekawainya. Saat kami berjalan masuk, semua orang ternganga melihat Tia. Aku meraih tangannya dan membawanya ke tengah. Dan tentu, aku dan Tia bisa dengan jelas mendengar beberapa dari mereka berkata, siapa itu? Tia? Pacar James? Dan, apa itu Tia? Aku tidak percaya cewek secantik itu biasa duduk di sebelahku di kelas. Ini jelas merupakan momen yang membanggakan bagi sang pacar. Terutama ketika dia terpilih sebagai yang berpenampilan terbaik malam itu. Beberapa cewek seksi berpenampilan binatang seksi bahkan memutar mata ke arahnya sebelum mereka pergi dengan gusar. Sementara Tia melompat-lompat kegirangan. Aku sangat bahagia untuk pacarku. Lalu pada Senin pagi aku sedang berjalan menuju kelas. Berharap bisa bertemu Tia di lorong seperti biasa. Cuma cewek flamboyan ini, dengan rambut serba pink dan memakai pakaian sekolah manga Jepang, yang berdiri di depan loker Tia. Hah? Apa? Aku berdam dan berkata sambil bercanda. Hai sayang, aku suka rambut barumu dan, bajumu. Serius? Aku senang kamu menyukainya. Aku telah memutuskan bahwa aku akan menjadi cewek anime mulai sekarang. Apa? Jadi dia akan terlihat seperti ini setiap saat? Maksudku, aku suka tampilan animenya, tapi pastinya lebih baik disimpan untuk acara khusus. Ketika aku berdiri di sana tidak yakin harus berkata atau melakukan apa, aku menyadari bahwa ada banyak orang yang berkumpul di sekitar kami. Ya, di sekitar Tia.
Kemudian seorang cewek hampir menjatuhkanku ketika dia berlari ke arah Tia dan meminta foto bersamanya. Ya, aku selalu mengira cuma aku satu-satunya di sini yang menyukai anime. Pokoknya, melihat Tia berfoto dengan gembira bersama para fansnya, sungguh keren. Siapa yang tidak senang punya pacar cantik dan terkenal, ya kan? Setelah itu Tia menjadi viral di internet. Dan anak-anak lain di sekolah tampak iri, karena cewek seperti dia pacaran dengan cowok sepertiku. Kedua orang sekelas ini bahkan memasang foto Tia di layar HP mereka. Menyeramkan, aku tahu, tapi itu membuktikan betapa putus asanya mereka, kan? Tapi pernahkah kamu mencoba pacaran di depan umum dengan seorang cewek anime? Ya, dibutuhkan sekitar 10 kali lebih lama dari biasanya untuk melakukan apapun. Semua fan girl ini dan beberapa fanboy muncul entah dari mana dan menghentikan Tia untuk ngobrol dan berfoto. Dia menyukainya dan membuatkan simbol hati di tangan pada mereka, sementara aku berdiri di sana seperti tidak terlihat. Sejujurnya, lambat laun aku menyadari bahwa memiliki pacar anime sungguh menjengkelkan. Kalian tanya kenapa? Tenang saja, aku akan memberitahumu. Pagi itu aku ada ulangan matematika awal, jadi aku tidak boleh terlambat. Tapi aku juga harus menjemput Tia, dan dia tidak terlihat. Jadi aku mengirim pesan kepadanya. Tolong cepat, ujianku akan segera dimulai. Beberapa menit kemudian, dia berjalan ke arahku dan mengerang. Terima kasih banyak. Sekarang aku tidak memakai lensa kontak. Tahukah kamu betapa pentingnya mata bagi seorang cewek anime? Jadi, 0,04 inci matamu lebih penting daripada tesku. Serius, aku hampir gagal di kelas matematika, dan dia masih mengeluh denganku soal matanya. Lalu saat makan siang, aku menyadari ada sesuatu di bibir Tia, jadi aku mengulurkan tanganku untuk menyekanya. Tunggu, apa yang kamu lakukan? Kamu merusak riasanku. Aku bangun jam 6 pagi untuk melakukan ini. Sayang, ada mustard di bibirmu. Dia melototiku, lalu mengeluarkan cermin kompaknya, dan perlahan-lahan menghapus soda itu. Jadi seperti yang kalian lihat, aku bahkan tidak bisa menyentuhnya. Jadi tentu dia tidak akan pernah mengizinkanku menciumnya atau semacamnya. Tapi sejujurnya, aku tidak ingin riasan itu mengotori seluruh wajahku, atau bibirku berubah warna menjadi berwarna koral atau ungu. Belum lagi Tia terobsesi dengan cerminnya. Keadaan menjadi sangat buruk. Kami tidak bisa mempertahankan kontak mata, atau melakukan percakapan yang baik tanpa dia memeriksa dirinya sendiri setiap 5 detik. Saat ulang tahunku, aku mengajak Tia ke restoran Jepang yang kelihatan keren di kota ini. Tapi malam itu tempat penuh, dan kami tidak punya pilihan selain duduk di dekat jendela kaca reflektif. Dan tebakan kalian benar. Seluruh waktu makan dihabiskan dengan dia memeriksa sudut di jendela, dan terus-menerus menyibakkan rambutnya, atau dengan hati-hati mengatur ulang posisi jari-jarinya untuk menyesuaikan wajahnya. Aku menjadi sangat kesal, sampai aku bertanya padanya apakah aku mengganggu sesuatu di antara mereka berdua. Dan dia menjawab bahwa dia hanya ingin memeriksa apakah matanya cocok dengan warna rambutnya. Aku terdiam. Ini adalah perayaan ulang tahunku, tetapi dia lebih memedulikan refleksinya sendiri daripada berbicara denganku. Saat itu aku sangat bosan dengan Tia versi anime ini, dan hanya ingin kembali seperti dulu. Saat kami menonton film, belajar bahasa Jepang, dan berencana jalan-jalan ke Jepang untuk melihat bunga sakura bersama. Lalu sebuah ide muncul di kepalaku. Tia, kamu mau pergi berkemah bersamaku akhir pekan ini? Kemana kita akan pergi? Perkemahan Paradise, asalkan kamu tidak memakai riasan. Kenapa? Apakah kamu tidak menyukai riasanku? Tidakkah menurutmu aku terlihat cantik seperti ini? Sayang, kamu selalu yang paling cantik. Tapi maksudku, bagaimana jika aku ingin menciummu? Tia dengan malu-malu terkikik dan setuju. Oh ya, jadi kita akan menghabiskan akhir pekan bersama di hutan, dan aku akan bertemu Tia yang sama lagi. Semuanya terdengar seperti ide yang bagus, bukan? Tapi pagi itu ketika aku datang menjemputnya, dia muncul lagi dalam tampilan anime lengkapnya. Kenapa kau merias wajah? Ini adalah kesempatan berfoto yang luar biasa. Aku perlu foto baru untuk diposting di Instagramku. Oke, ini benar-benar merusak moodku. Tapi bukannya berdebat, aku mengantar Tia ke perkemahan. Lalu apa kalian tahu? Ternyata akhir pekan itu hanyalah sesi pemotretan untuknya. Dia cuma mau berfoto. Ini keterlaluan. Kami tidak bisa berjalan sejauh 100 kaki tanpa dia berhenti dan memintaku untuk mengambil lebih banyak foto dirinya berpose di dekat pohon, tenda, dan pada suatu kesempatan, bahkan sepatu kets seseorang yang hilang. Kemudian pada malam hari dia cuma mau menatap ponselnya, karena banyak yang harus dia edit. Sepertinya semua yang kami lakukan hanyalah untuk sesi foto. Hal ini membuatku gila, jadi aku akhirnya berteriak padanya. Yang kamu pedulikan cuma penggemarmu yang bodoh, dan bukan aku. Kamu tidak menyenangkan lagi. Lalu aku membalikkan tubuhku dan merajuk seperti itu sampai akhirnya aku tertidur. Aku cuma mau pacarku yang menyenangkan dan riang kembali, bukan karakter anime obsesif yang dia ubah menjadi dirinya. Ketika aku sampai di rumah, kami tidak berbicara selama beberapa hari berikutnya. Aku menyibukkan diri dengan menggambar doujinshi, menonton anime, dan belajar bahasa Jepang. Ya ampun, hal-hal ini jauh lebih menyenangkan saat aku melakukannya bersama Tia. Lalu suatu hari di sekolah, saat aku sedang berjalan menuju lokerku, aku mendengar seorang cewek menangis dan mengatakan kalau ada cowok yang menolaknya.
Dan teman-temannya menghiburnya, mengatakan kepadanya bahwa mereka akan mengajarinya cara merias wajah dan melakukan makeover agar cowok yang disukainya tidak akan menolaknya. Ini membuatku berpikir. Tia dulunya selalu berpikiran negatif terhadap dirinya sendiri, sampai dia mulai berpakaian seperti cewek anim. Baru kemudian dia menjadi begitu percaya diri dan bersemangat. Mungkin selama ini aku sedikit tidak peka terhadap perasaannya. Aku harus pergi mencarinya. Saat aku tiba di rumah Tia, aku melihatnya berdiri di dekat pintu bersama seorang cowok tampan. Aku tidak percaya. Dengan marah, aku melemparkan bunga itu ke tanah dan berbalik untuk pergi. James, jangan pergi. Tunggu aku. Aku terus berjalan tapi kemudian berhenti ketika aku mendengar cowok itu berkata, "Pecundang itu tak pantas mendapatkan cewek anim seksi sepertimu, Tia." Kamu suka cewek anim? Kalau begitu pergilah dan temukan satu di cerita anim. Aku Tia, dan aku bukan cuma sekedar karakter yang bisa kamu lihat. James, aku minta maaf. Jangan marah padaku lagi. Aku hanya mencoba menjadi cewek anim cuma karena aku tahu kamu menyukainya. Aku menghela nafas panjang dan menatapnya. Sebenarnya aku tidak lagi marah padanya, tapi aku berusaha tetap tenang saat dia melanjutkan. James, jangan diamkan aku. Aku sangat sedih tanpamu. Dan aku tidak peduli ketika orang lain mengatakan aku cantik. Aku hanya peduli apa yang kamu pikirkan. Lalu dia menangis. Aku tidak bisa berpura-pura tidak peduli lagi. Aku menyeka air matanya dan menangkupkan wajahnya di tanganku untuk melihat lebih dekat pada cewek yang kucintai. Tapi tunggu dulu. Di balik riasan yang luntur, bintik-bintik merah kecil apa yang terlihat di kulitnya? Ya ampun, ada apa Tia? Entahlah, awalnya agak gatal dan belakangan semakin parah. Karena prihatin, aku langsung membawanya ke rumah sakit dermatologi. Dokter mengatakan Tia alergi terhadap beberapa bahan dalam produk make up dan meresepkan obatnya. Untungnya dia hanya perlu berhenti merias wajah sebentar dan menggunakan krim khusus untuk memulihkan kondisinya. Bagaimana jika kamu meninggalkanku karena aku tidak bisa menjadi cewek anim untuk sementara waktu? Tia, aku mencintaimu apa adanya. Dengan riasan atau tidak, kamu tetaplah cewek tercantik di dunia bagiku. Bagaimanapun, kesehatanmu adalah yang utama. Kamu benar-benar berpikir aku cantik? Ya, benar. Selain itu, sebenarnya lebih baik. Karena itu berarti aku bisa menciummu tanpa terlihat seperti badut. Jadi Tia dan aku kembali bersama. Tia akhirnya menyadari bahwa aku mencintainya dan aku peduli dengan kesehatan dan kecantikan batinnya, bukan cuma penampilannya. Sekarang dia tidak lagi memakai riasan seperti cewek anim, kecuali untuk pesta atau acara cosplay. Setiap hari dia hanya memakai riasan tipis. Terlepas dari ini, dia selalu terlihat sempurna bagiku. Bagiku, aku sedang mengerjakan seri doujinshi baru berjudul Aku Tidak Butuh Perhatian, Aku Cuma Mau Hatimu, yang terinspirasi oleh Tia, karena dia adalah inspirasiku. Dan dia sangat bersemangat. Dan serialnya akan segera diterbitkan. Ini perlu dicuci dengan tangan. Kelly melempar setumpuk baju kotor ke lantai. Dan cepatlah. Hei, aku Maya dan cewek bosi itu namanya Kelly. Meski tinggal di rumah yang sama, kami bukan saudara kandung. Kalian tahu, saat aku masih bayi, aku diadopsi oleh pasangan tua yang baik hati. Mereka tinggal di peternakan di pedesaan. Anak-anak mereka sudah dewasa dan meninggalkan rumah. Dan mereka rindu energi penuh keceriaan yang hanya bisa dihadirkan oleh anak kecil. Di satu hari Minggu di gereja, mereka melihat pendeta membesarkan bayi perempuan dan menawarkan bantuan. Jadi, begitulah mereka akhirnya membawaku pulang dan membesarkanku seperti cucu mereka. Mereka orang yang paling baik dan mereka melimpahiku dengan cinta dan kasih sayang. Aku selalu berterima kasih pada mereka. Kami tinggal bersama dengan bahagia, sampai suatu hari, saat kakek berada di kebun anggrek, ia terjatuh. Sayangnya, kakek meninggal. Nenek tak lagi sama setelahnya. Ia telah kehilangan belahan jiwanya. Kesehatannya menurun, lalu kemudian suatu malam ia memanggilku ke kamarnya. Lalu dengan menggenggam tanganku ia berkata, "Sayang, kau hadirkan begitu banyak sukacita dalam kehidupan kami. Tanpa kami, hidup bisa terasa berat. Tapi jangan khawatir, kami selalu bersamamu. Saat aku sudah tak ada, pergi temukan dompet tua yang tersembunyi di balik traktor rusak di lumbung belakang. Kami sudah menabung sedikit untukmu. Maya kecil kami harus bisa jalani hidup sebaik mungkin. Ya." Kemudian sebelum aku bisa bertanya padanya lagi tentang ini, nenek menutup mata. Dan begitu saja. Ia meninggalkanku selamanya. Aku tinggal bersamanya berjam-jam, menangis sejadi-jadinya. Setelahnya, mengikuti kata-kata nenek, aku masuk mencari uang itu. Ya Tuhan, aku terhenyak kaget saat kubuka dompet itu. Paling tidak ada $20.000 di sini. Bagaimana kakek nenekku bisa menabung uang sebanyak itu? Aku tahu mereka hemat, tapi ini terlalu banyak. Setelahnya,
Aku pindah ke Columbus untuk tinggal dengan anak perempuan kakekku, Bu Madison, dan putrinya Kelly. Jadi kalian bertanya-tanya apa yang kulakukan dengan uang itu ya kan? Nah, aku menyembunyikannya di sini, dalam celah yang ada di atap ini. Oh, ada yang datang. Kamarmu menjijikkan. Oh ya, Kelly dan aku akan keluar, jadi pastikan kau bersihkan semuanya sebelum kami kembali. Aku harap semuanya tanpa noda. Aku mengangguk lemah dan menyaksikannya terhuyung pergi. Ini bukan kejadian baru. Setiap hari mereka membuat rumah berantakan lalu memaksaku membersihkannya. Aku tahu, pada dasarnya aku seperti Cinderella di dunia nyata. Tapi, tak masalah. Segera saat aku 18 tahun, toh aku akan tinggalkan tempat ini dan memulai kehidupanku dengan uangku sendiri. Esok paginya, cuaca hujan. Jadi aku berusaha jalan ke sekolah secepat mungkin. Saat tiba-tiba, Kelly berkendara melewatiku dan dengan sengaja ngebut lewat di kubangan besar ini. Lumpur terciprat ke seluruh tubuhku. Ya ampun, kenapa menyiksaku jadi hobi favoritnya? Kemejaku kotor, dan saat aku jalan menuju lokerku, beberapa cewek menertawaiku. Salah satunya bahkan mencibir. Tampang kotor mungkin ngetren di desa, tapi di sini itu kelihatan tragis. Ya, aku di kota sudah selama hampir setahun, tapi tetap saja aku tak bisa berbaur. Mungkin itu karena aku selalu pakai pakaian bekas yang sama dan pinjam semua buku-bukuku dari perpustakaan. Bu Madison menolak membelikanku apapun yang baru, dan aku tak bisa gunakan uangku karena itu akan mencurigakan. Aku bahkan tak mampu untuk pergi piknik sekolah. Aku tak pernah sekalipun ikut. Kemudian selama istirahat, pengawas kelas, si Josie, mengumumkan ke semua orang kalau prom akan diadakan sebentar lagi, dan dress code-nya formal. Sementara semua orang memekik dan bertepuk tangan kegirangan, kutundukkan kepalaku dan menghela napas. Aku tak punya apapun untuk dipakai ke pesta prom. Maya, mendengar namaku membuyarkanku dari lamunan dan menyadari itu Josie, dan berdiri di dekatnya adalah beberapa cewek ramah di kelas. Kau harus datang ke prom kali ini. Kumohon. Kau tak pernah ikut kami di acara lain sebelumnya. Jangan khawatir, kami akan membantumu tampil spektakuler. Aku tersenyum canggung dan menjawab, terima kasih teman-teman, aku tak bisa mengharapkan kalian melakukannya. Mereka semua bersikeras kalau aku sebaiknya pergi, tapi aku bersikukuh kalau itu bukan minatku. Lalu datanglah Kelly yang jahat. Maya itu tak pantas untuk acara seperti ini. Beraninya dia mengatakan itu. Maksudku, hanya karena aku bukan putri manja bukan berarti aku tak pantas untuk datang. Jadi, aku menoleh ke Josie dan tersenyum. Sebenarnya, itu kedengaran menyenangkan, aku akan pergi ke pesta prom itu. Malam itu, saat makan malam, aku membahas pesta prom itu ke Bu Madison dan mengusulkan kalau itu bisa jadi hadiah sebagai imbalan telah melakukan semua pekerjaan rumah. Dengan dingin ia berkata, kau tinggal di bawah atap rumahku gratis, dan sekarang kau berharap kulakukan pekerjaan rumah untukmu juga? Atau apa? Yang mulia? Kemudian dia menoleh ke Kelly, tersenyum dan berkata, sayang, sudahkah kau memutuskan gaun pesta prommu? Kemudian Kelly menunjukkan pada ibunya gaun-gaun cantik di ponselnya, sementara melempar senyum jahat padaku. Aku tak bisa duduk-duduk saja melihat wajah sok Kelly lebih lama lagi. Kali ini aku pastinya harus datang ke prom dan tampil lebih cantik darinya. Jadi, akhir pekan itu aku belanja ke toko loak dengan Josie. Dan setelah mencari-cari di puluhan toko, Josie mengangkat gaun biru yang sangat cantik ini. Terdapat robekan di sisi bawahnya, tetapi aku tahu aku bisa dengan mudah menjahitnya dan menjual lagi nantinya. Aku sudah lihat orang-orang melakukannya di YouTube. Malam sebelum pesta prom, Josie menata rambut dan make upku, lalu aku tampil dengan gaun itu. Aku merasa sebagai putri di dunia nyata, dan semua orang memandangiku dan memberiku pujian. Sementara Kelly berdiri di sana dengan tangannya yang terlipat dan tampang cemberut di wajahnya. Kemudian cowok yang bernama David ini jalan mendekatiku dan mulai bicara. Ternyata dia senior baru di sini. Semua cewek memperhatikannya, termasuk Kelly, yang jalan mendekat dan mencoba menawarinya minuman. Tapi dia mendiamkannya dan lanjut ngobrol denganku. Meninggalkannya berdiri di sana memendam amarah sebelum akhirnya bergegas keluar dari pesta prom itu. Kuhabiskan malam yang luar biasa dengan teman-teman baruku. Aku sampai di rumah dengan suasana hati yang baik dan dengan senang berdendang sendiri. Tapi ini langsung berubah saat kulihat Kelly duduk di sana menungguku. Dasar pencuri! Sekarang jangan bilang padaku baju mewah ini jatuh untukmu dari langit. Kelly membentakku. Aku bersikeras kalau aku tak mencuri apapun. Jadi dia menyeret Bu Madison ke ruang keluarga dan memintanya memeriksa apa ia kehilangan uang baru-baru ini.
Awalnya Bu Madison berkata tidak tanpa pikir panjang, tapi saat dia membaca raut muka Kelly, dia mulai pura-pura komplain tentang beberapa ratus dolar yang hilang dari dompetnya. Dan dua orang itu mulai menerjangku. Sulit dipercaya. Aku lari ke kamarku dan berusaha hilangkan pikiran negatif itu dan mengingat lagi betapa senangnya aku berada di pesta prom tadi. Kemudian, seperti biasanya, kuperiksa tempat persembunyianku. Hah? Suara gaduh apa itu? Ku tengok ke depan tangga, tapi tak ada seorang pun di sana. Mungkin hanya rumah yang berderit atau apa. Hari berikutnya di sekolah sungguh luar biasa, karena banyak anak datang dan bicara denganku. Kemudian saat aku pulang, aku ke atas ke kamarku dan memeriksa uang tempat persembunyianku. Jantungku rasanya mau copot. Dompetnya sudah tak ada. Dengan panik aku mencarinya. Lalu aku ingat mendengar sesuatu kemarin malam dan hanya ada 3 orang dari kami di rumah ini. Apa mungkin... Geram, aku lari ke ruang keluarga di mana Bu Madison dan Kelly sedang nonton TV. Aku berteriak ke mereka. Uangku, aku menginginkannya kembali sekarang juga. Dengan nada tak khawatir, Bu Madison menjawab. Uang apa? Kau ini ngomong apa? Oh, aku paham. Jadi selama ini kau punya uang sendiri dan berusaha menyimpannya untuk dirimu sendiri? Dasar tak terima kasih. Ibu membiarkanmu tinggal di sini meski kau sebenarnya bukan keluarga. Dan sekarang kau menuduh kami mencuri. Aku tahu mereka sudah mengambil uangku, tapi aku bisa apa soal itu? Aku tak punya pilihan lain kecuali kembali ke kamarku dan menangis sambil memandangi foto-fotoku dengan kakek nenekku. Hari berikutnya di sekolah, aku sedang tidak mood untuk belajar. Selama istirahat, aku hanya memandang keluar jendela dengan putus asa saat ku dengar suara orang batuk. Jadi aku mencari tahu dan melihat David di sana. Hei Maya. Dia tersenyum padaku. Apa kau baik? Kau sepertinya sedang tak bersemangat. Aku baik-baik saja. Kukumpulkan barangku lalu pergi. Aku tahu dia hanya ingin bersikap baik, tapi aku sedang tidak ingin ngobrol ringan saat ini. Kemudian sepulang sekolah, Kelly menyuruhku membawa pulang ranselnya yang berat. Aku tak punya sisa tenaga untuk berdebat, jadi dengan enggan kulakukan pintanya. Itulah saat David mengendarai mobilnya di sampingku dan bertanya, Hei, itu kelihatannya berat. Apa kau perlu tumpangan? Aku mengangguk dan masuk ke mobilnya sambil memaksakan senyuman untuk berterima kasih padanya. Dia bertanya, Maya, ada apa? Kau bisa bicara padaku. Aku ini pendengar yang baik, janji. Dia sangat baik dan aku langsung merasa aman berada di dekatnya. Kami ngobrol banyak dan mulai sering nongkrong bareng setelah itu. Kami jalan-jalan di taman dan makan siang bersama. Kudapati diriku makin dekat dengannya, tapi bukan seperti yang kalian pikir. Tidak, lebih seperti seorang kakak. Kemudian, beberapa minggu kemudian, saat Bu Madison menyuruhku membersihkan kekacauan di rumah akibat ulahnya lagi, kutemukan sesuatu di bawah tempat tidurnya. Dompet tua yang ditinggalkan nenek untukku. Dan semua uangnya sudah tak ada. Aku bergegas turun ke bawah dan membanting dompet itu ke meja dapur. Tapi Bu Madison mengangkat bahu. Itu kan dompet ibuku. Jadi, uang itu milikku. Kau jelas mencurinya dari orang tuaku yang tua dan malang. Kelly mendukung ibunya dengan nada suaranya yang menyebalkan. Wah, betapa rendahnya dirimu harus menipu wanita tua yang sakit untuk memberikan tabungan hidupnya padamu. Nenek meninggalkannya untukku, bukan kalian. Kalian berdua monster. Aku berteriak ke mereka, mengambil dompet itu dan pergi ke atas ke kamarku. Aku mulai berkemas dan akan meninggalkan tempat ini sekali dan selamanya. Hanya saja, saat ku coba membuka pintu, aku tak bisa membukanya. Ya Tuhan, mereka mengurungku. Parahnya, selama drama itu aku meninggalkan ponselku di bawah, jadi aku bahkan tak bisa menelpon David untuk meminta bantuan. Hari berikutnya, Bu Madison membiarkanku keluar. Tapi dengan syarat kulakukan semua pekerjaan rumah. Dan mulai saat ini, aku tak diizinkan pergi sekolah atau semacamnya. Dan jika aku melanggar peraturan ini, dia memastikan aku akan mendapat masalah karena mencuri uang. Jadi, itulah yang terjadi. Aku tak punya pilihan. Mereka mengikatku. Suatu siang, aku sedang di luar menyirami tanaman. Saat Bu Madison berteriak dari ruang keluarga. Tidak, bukan yang mawar. Sirami yang ada di sana. Dasar anak tak berguna. Kemudian tiba-tiba kurasakan seseorang menarik lenganku. Itu David. Dia cemas karena aku absen jadi dia datang memeriksaku. Maya, ada seseorang yang aku ingin kau menemuinya. Kemudian dia memberi tanda padaku untuk mengikutinya.
Aku tak tahu kemana David membawaku. Tapi apapun akan jadi opsi yang lebih baik daripada mendengar lebih lama ocehan Bu Madison. Jadi aku masuk ke mobilnya. Dia membawaku ke rumahnya. Dan ada pria ini di rumah itu. Kurasa itu ayah David. Tapi kemudian dengan mata berkaca-kaca, pria itu berseru. Maya, ini kau, putriku. Kau akhirnya pulang. Hah? Apa? Jadi, setelah aku duduk dan meneguk air untuk menyiapkan diri atas apapun yang akan terjadi, mereka berdua memberitahuku bagaimana di saat aku bayi, ibuku sakit lalu meninggal. Ayahku susah payah merawatku dan kakakku, jadi ia memberikanku kepada seorang pendeta. Akhirnya, ayah berhasil membalikkan nasibnya dan mengetahui aku sudah diadopsi oleh pasangan lansia. Ia mulai mengirim uang pada mereka untuk membantu mereka membesarkanku. Kemudian, saat ia datang untuk mencariku, aku sudah tak ada di sana. Ia akhirnya tahu aku tinggal dengan anak perempuan dari pasangan lansia di Columbus. Jadi, ia pindah ke kota ini dengan harapan menemukanku. Sebuah kebetulan, akhirnya David masuk ke sekolah yang sama denganku. David mengatakan kalau pertama kalinya dia melihatku, dia langsung merasakan ikatan yang aneh. Dan betapa luar biasa, firasatnya ternyata benar. Karena segera semua jadi jelas kalau aku ini saudara perempuannya yang hilang. Wah, ini begitu sulit untuk dipahami. Tapi ini merupakan berita yang sangat luar biasa. Aku meninggalkan rumah Bu Madison setelah itu. Tentu saja, lalu pindah dengan ayah dan kakakku. Dan untuk pertama kalinya, sejak aku kehilangan kakek nenekku, diriku merasa benar-benar bahagia lagi. Sekarang, kalian mungkin bertanya-tanya, apa kabarnya Bu Madison dan Kelly? Nah, aku jalan lewat rumah mereka beberapa hari lalu dan melihat tanda dijual di halamannya. Ternyata, Bu Madison suka menghambur-hamburkan uangnya. Dan sekarang terbelit hutang, jadi ia terpaksa menjual rumah itu. Aku tak mau menertawai itu atau apa, tapi kurasa itu karma untuk mereka.